Saya gak mau belajar sama Akang karena dia mantan kuli. Misalkan seperti itu. Bukan Gitu. misalkan itu mah tuh, Pak. Ya, bukan ya. Wah. Kan saya mau belajar sama Akang itu misalkan, saya mah gak mau. Awas, mun minta diajar ngecor awas. Saya teh keur kuliah, Kang. Saya mending berantem aja deh. Tapi boleh sedikit nambahin, Pak. Bukan nambahin sih, mungkin agak mendebat ya, Pak. Orang yang meneliti orang miskin itu sumbernya saya. Berarti saya sumber utamanya. Paham nggak, Pak? Ya. Kenapa mereka menganggap dia lebih benar dibanding saya? Itu gimana tuh, otoritas keilmuannya gimana tuh? Kemiskinan bukan ilmu. Bukan masalah kemiskinannya, Pak. Ini loh, Pak. Gini, Pak. Saya teh sering kalah, merasa kalah Kang di sini teh. Saya teh ngomong panjang lebar, intinya mah gitu. Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kenalin, saya Hanin. Saya akan nanti menemani Pak Guru dan Kang Didi di depan. Sebelumnya saya mau bertanya, di sini yang sebelumnya pernah datang ke Sirarium, angkat tangan? Banyak yang belum ya. Jadi teman-teman, saya jelaskan dulu Sirarium itu apa. Jadi Sirarium itu adalah Siraru yang ngariung. Siraru itu apa? Jadi singkatan dalam singkatan ini. Siraru itu sinau sama Kang Guru atau berkumpul sama Kang Guru. Siraru juga diambil dari filosofinya Kang Guru tentang Siraru itu laron yang hidupnya sebentar, tapi selama dia hidup dia tuh mengurubuni cahaya. Gila, filosofis banget ya Pak Guru. Tapi teman-teman, kalau misalkan ada yang mau di depan, di sini masih kosong kok. Ada yang mau pindah ke depan nggak? Ada karpetnya di sini, aman, hangat, boleh. Soalnya masih ada yang mau datang soalnya. Di depan situ boleh, aman, seenak, biar makin dekat. So, wah sih, mantap, merapat. Ada rencananya 50 orang yang mau hadir, dan konsep Sirarium itu apapun yang mau kalian tanyakan saja. Jadi bukan saya nanti yang bertanya pada Pak Guru dan Kang Didi, jadi kalian. Tapi saya mau tahu dulu gambaran. Nanti yang mau bertanya secara langsung ke Pak Guru, angkat tangan. 1, 2, 3. Yang mau bertanya langsung 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi yang mau bertanya langsung? 7. Oke, saya lompat di 7 ya. Jadi yang tadi saya lihat akan saya lempar pertama kali. Jadi teman-teman, sebelumnya kenalin dulu, saya Hanin. Saya itu admin sekaligus manajernya Guru Gembul. Jadi sedikit cerita, banyak orang yang menyangka karena saya bekerja sama Pak Guru Gembul, menganggap pemikiran saya, pengetahuan saya itu sama seperti beliau. Jadi sebelum memulai, saya mau meminta kalian untuk menurunkan ekspektasi kalian terhadap saya ya. Kepada Pak Guru Kang Didi lempar saja. Karena saya sama Pak Guru tuh ibaratnya gini lah. Pak Guru tuh di mata saya tuh kayak TNI AD. Saya tuh pemuda Pancasila lah. Ya, kita sama-sama loreng sih, tapi ya beda rasa aja. Tanpa berlama-lama, Pak Guru dan Kang Didi sudah hadir. Ke belakang suara saya terdengar jelas nggak? Dengar ya? Soalnya ini ada mic, tapi ini gimmick saja ya. Tidak ada sound systemnya. Mangga para sesepuh, teman-teman Kang Didi dan Pak Guru Gembul, silakan. Oh, Nggak, sama Kang Didi, ini mic Kang Didi. Bobodoan ya. Bobodohan. Di sini ada yang tidak bisa bahasa Sunda? Angkat tangan. Baralik.
Ada 5 orang minoritas yang tidak bisa bahasa Sunda. Mararantok wis. Bae ada tapalin. Oke, teman-teman, kali saya akan mulai dengan pembuka. Pak Guru, Kang Didi, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya akan mulai dengan seperti ini. Pak Guru dan Kang Didi kan profesi sebelum jadi konten kreator atau public figure itu jelas. Jelas. Pak Guru Gembul sebagai guru, Kang Didi terkenal sebagai kuli. Kalau orang nyebut Kang Didi kuli, ditertawakan santai aja ya kan? Santai, emang Santai saya aja. ngomongnya duluan. Jadi kalau mau ketika ada bilang Kang Didi kuli, tertawa saja, kalian jangan ditahan-tahan, santai saja. Kuli. Nah, Kang dengan sebagai konten kreator sekarang setiap kali kan Kang Didi juga sekarang kontennya tuh membahas, mengeluarkan isi pikiran, ngomongin filsafat ikut, ngomongin guru gembul ikut, dengan komentar-komentar orang-orang bahwa apal naon sih maneh, nyaho naon sih, udahlah daripada bacot ambil cangkul. nah, kita bener. Gimana Kang setiap kali ada orang respon seperti itu? Sebenarnya sudah terbiasa saya tuh dari kecil menyampaikan pendapat. Saya nggak tahu mulainya dari mana. Saya punya pikiran seperti itu. Mungkin karena saya hidup sendiri nih kayaknya. Nggak diurusin orang tua, jadi ya asal ngomong aja akhirnya. Saya tuh sejak kecil sering dikatain kalau hafal bahasa Sunda, apa ya istilahnya tuh pinter ngomong teh pinter kodek. Pinter kodek. Berarti di dia mah di Gede Cianjur bohong. mah ya. Gede Jadi bohong gitu. lain gede bohong, pinter ngomong hungkul gitu. Oh. Di kecil saya nges di bahasa Sunda teu naon teh. Ante ayat Pakai bahasa translate di dia. Indonesia. Oh, pakai bahasa Translate, Indonesia. translate. Nanti diterhatikan. Dari kecil saya sudah dikatain di sekolah banyak protes, juga sering dimarahin. Di tempat ngaji saya protes tentang metode, dimarahin. Baru di tempat ini omongan saya dihargai. Tuh, boleh tepuk tangan untuk acara apa ini? Sirarium. Emang bener di ormas saya banyak protes tentang kebijakan, diasingkan. Tapi saya ngerasa ya udah saya pengen ngomong gitu. Karena kebanyakan orang yang melarang ngomong itu biasanya kan ada kamu mah nggak tahu ilmunya, jangan ngomong itu. Sebenarnya yang ngomong gitu tuh yang tidak setuju sama kita, betul nggak? Kalau setuju nggak akan ada yang ngomong. Banyak orang yang setuju sama kita, ada nggak yang ngomong, saya setuju dengan kamu, tapi kamu nggak punya ilmunya, jangan ngomong, nggak gitu kan? Nggak ada yang ngomong kayak gitu. Yang ngomong kayak gitu tuh pasti yang tidak setuju, cuman buat nyerang kita aja. Tapi masalahnya kalau misalnya biasanya kan harus ahlinya katanya ngomong. Saya punya pertanyaan lucu-lucuan aja deh. Misalnya ada ustadz yang ngerti tentang segala macam maksiat dan bisa menjelaskan rinci. Terus ada orang yang sering maksiat. Siapa yang disebut ahli maksiat? Yang tukang maksiat kan? Tapi yang ngomong kan ustadz. Harusnya kan ahli maksiat yang menjelaskan maksiat ya Pak? Iya, dia lebih tahu gimana caranya menghindari. Karena dia sudah tahu rasanya. Tapi kan tetap ustadz bagian yang ngomong. Iya kan? Itu ahli maksiat nggak pernah ngomong, hei ustadz, kamu jangan ngomong, bukan ahlinya. Nggak gitu kan? Berarti kita harus belajar kepada ahli maksiat. Bener gak Pak Guru? Kang, saya mau belajar. Itu ada teman saya ahli maksiat tuh. Ya jadi itu banyak sekali. Saya sebenarnya bukan tidak peduli, tapi ya karena saya pengen ngomong aja sih. Saya juga ngomong nggak pernah di luar kapasitas saya. Kayak misalnya tadi dibahas saya ngomongin filsafat. Ya filsafat yang saya ketahui aja. Saya nggak ngomongin Aristoteles, nggak ngomongin Plato, nggak ada. Karena saya nggak belajar itu. Ya filsafat kan memang ilmu sehari-hari kita berpikir kan. Jadi kenapa saya tidak boleh ngomong filsafat? Itu maaf ya ngomongnya pakai P. Pak Guru udah bisa ngomong F belum sih? Bisa. Oh bisa ya. Saya bahasa Indonesia 7 tahun belum bisa F. Oh gitu. Nah kalau kata Pak Guru yang nggak bisa ngomong itu males. Iya. Coba jelaskan. Iya, karakteristik orang Sunda tuh males. Tidak terima dia. Da eta tuh bukan motor gede da. Motor beat dimodif knalpotna. Ya maaf nggak bisa, jangan ngomong Sunda ya. Jadi gini, sebenarnya istilah
orang-orang Austronesia itu khususnya orang Sunda itu punya keunggulan, punya kelebihan bahwa mereka tuh nggak punya aksen. Pada dasarnya tuh nggak punya aksen. Nggak logat punya tapi aksen tuh nggak punya. Sehingga mereka tuh bisa menggunakan bahasa apapun. Jadi kalau misalkan orang Jawa terus ngomong bahasa Inggris, sok rada medok. Betul ya? Kalau ada orang misalkan ya, orang Prancis misalkan ngomong bahasa Indonesia itu tuh masih gitunya susah gitu. Tapi kalau misalkan orang Sunda ngomong yang lain-lain tuh karena dia tidak terbebani aksen, dia tuh sebenarnya mudah untuk menyebut bahasa-bahasa yang lain. Makanya sering MTQ itu menangnya orang Sunda. Karena dia tidak terbebani aksen tertentu sehingga dia bisa meniru bahasa lain dengan lebih baik gitu. Nah, terkait dengan istilah F dan Z itu sebenarnya bisa. Cuman dia mengeluarkan energi yang lebih banyak, effort yang lebih banyak. Betul, Pak. F bisa Pak, cuman ribet kata Nah, yang ribet. lainnya. Saya mending berantem aja deh. Saya tuh sering bilang, jangankan F dan Z, D pun sering hilang. Oh, eta iya Pak. Kita nyebut sendal naon? Senal. Senal. Ribet. Bandung. Bandung. Ya, saking orang Sunda itu pengen semuanya itu lebih mudah. Lebih simpel. Nah, perkataan saya barusan itu saya tidak memiliki referensi apapun. Apakah saya boleh mengatakan itu? Boleh. Tapi kan saya bukan ahlinya. Sangat boleh. Yang tidak boleh itu adalah ilmu pengetahuan teknis praktis engineering. Itu nggak boleh. Sembarang orang. Jadi misalkan Dokter Tirta ngomongin soal diabetes, dia boleh. Karena dia dokter. Saya tidak boleh. Karena saya bukan dokter. Tetapi yang berhubungan dengan penalaran logika, itu semua orang setara. Rocky Gerung bisa dibantah dan dikalahkan oleh anak SD umur 5 tahun. Dan mungkin. Dan bahkan ada sebuah penelitian bahwa anak-anak di Amerika Serikat yang yang berjenjang kelas 6 SD itu mampu jadi presiden dan mampu untuk mengajukan kebijakan-kebijakan yang bahkan lebih baik daripada presiden populer. Karena apa? Karena yang dibutuhkan itu bukan ilmu pengetahuan praktis, teknis, engineering, tapi ilmu yang berhubungan dengan logika. Nah, ketika di penalaran logika, mau kuli, mau filosof, mau tukang odeng, tukang rongsokan gitu ya. Bahkan pencuri sekalipun, mereka tuh relatif setara. Yang membedakannya itu adalah terletak pada ego. Karena gini, penalaran logika itu biasanya ditahannya bukan oleh pengetahuan, tapi oleh ego. Oleh rasa, misalkan begini, saya katakan ya, orang Islam itu ketinggalan zaman gitu. Perkataan itu adalah perkataan yang terkonfirmasi dengan kenyataan. Dan semua orang, mau yang Rocky Gerung, mau yang fakir miskin, itu akan mengiyahkannya karena secara indrawi akan terlihat. Lihat ke mobil-mobil di situ, nggak ada yang buatan muslim misalkan. Lihat ke ruangan ini, AC, kulkas, dan lain-lain, tidak ada yang buatan muslim. Oh, ketinggalan. Kita bisa menyebut itu. Tapi apa yang membuat kita menyangkalnya? Ego. Perasaan bahwa kan saya juga muslim dan saya sakit hati kalau disebut seperti ini. Jadi sekali lagi dalam hal penalaran logika, setiap orang itu pada dasarnya mampu atau berpotensi untuk mencapai level yang sama. Kecuali pengendalian ego mereka. Banyak di antara pengendalian ego itu yang menyebabkan kita tuh gak mau belajar. Saya gak mau belajar sama dia. Karena dia alirannya bukan NU, misalkan begitu. Saya gak mau belajar sama Akang karena dia mantan kuli, misalkan seperti itu. Bukan Gitu. misalkan itu Pak, tuh Pak. Ya, bukan ya. Kan saya mau belajar sama Akang itu misalkan, dan saya mah gak mau. Awas, mun minta diajar ngecor awas. Saya tuh kerkuriak, Kang. Aduh, Pak. Oh iya, jangan pakai bahasa Sunda. Nah, jadi yang tidak boleh kita berbicara karena kita bukan pakarnya atau bukan ahlinya, itu adalah sesuatu yang menyangkut dua hal.
sesuatu yang menyangkut satu hal, yaitu yang pengujiannya menggunakan pengujian empiris. Itu kita membutuhkan orang yang otoritatif. Paham nggak? Sedangkan orang yang pengujiannya menggunakan rasio, maka semua orang setara. Pengujian empiris itu kumacik. Pengujian empiris itu adalah, misalkan gini, ada survei bahwa orang Indonesia itu IQ-nya 78. Siapa yang mengukur IQ 78? Itu membutuhkan survei berkepanjangan, turun ke lapangan, wawancara, ngetes ribuan orang, bikin sampel, dan lain-lain. Nah, itu kan membutuhkan rangkaian yang panjang, kemudian masuk ke dalam jurnal. Kita pada umumnya tidak menjalani proses itu. Sehingga kita memang tidak memiliki otoritas untuk mengatakan sesuatu, kecuali kita sambungkan pernyataan kita dengan otoritas orang yang sudah melakukan uji empiris itu. Nah, tepat disitulah dia keunggulannya. Ada seorang pilot. Boleh nggak kita ngomong tentang penerbangan? Tidak boleh. Karena apa? Karena kita bukan pilot. Karena pilot telah melakukan uji terbang. Tapi boleh sedikit nambahin Pak, bukan nambahin sih, mungkin agak mendebat ya Pak. Kalau kalau saya pikir kalau kita dilarang ngomongin sesuatu karena kita bukan ahlinya, kita kan sehari-hari ngomong sebenarnya bersinggungan dengan semua ilmu Pak. Iya betul. Ya berarti kita nggak boleh ngomong deh, misalnya, nih perut saya sakit, ini berarti urusannya ilmu biologi kan? Iya. Apakah ngomong perut sakit saja nggak boleh? Boleh, asal jangan ada klaim. Nah itu kan maksudnya nah makanya sering ada bantahan tentang orang ngomong tuh biasanya katanya kalau sesuatu dipegang bukan ahlinya, maka tunggu kehancuran. Saya pikir itu bukan ke ngomong ya Pak, tapi lebih ke kebijakan ya. Bukan, ya itu kebijakan. Nah makanya sering dipakai untuk membantah orang-orang yang suka ngomong yang katanya bukan ahlinya. Itu biasanya dipakai sama orang-orang beragama, karena orang-orang beragama aksi terjauhnya cuma ngomong. Aksi terjauhnya tuh cuma ngomong. Jadi misalkan gini, misalkan ya, saya pernah ilustrasikan juga. Palestina sekarang diinjek-injek hancur ke Israel. Apa yang bisa dilakukan kaum muslimin? Membantu. Misalkan Arab menghentikan minyaknya ke Israel. Membantu kan? Membantu. Tapi apa? Dilakukan nggak? Enggak. Cuman ngomong, kami mengutuk serangan. Ya cuman kayak gitu. Coba tanyain ustadz terkait dengan Israel Palestina, mereka bisa ngomong 1-2 jam full ujaran kebencian, full Israel laknatullah alaih, full Palestina harus dibebaskan dan sebagainya. Apa yang mereka lakukan? Ya nggak ada, sampai sebatas itu. Ketika misalkan ada dalil di dalam Al-Quran, fakir miskin dan anak terlantar itu kudu ditulungan, kalau tidak kalian munafik, pendusta agama. Ada kan? Mereka bisa menyebutkannya, mereka bisa menghafalkannya. Apakah mereka melakukan upaya itu? Tidak, kebanyakan adalah menafsirkan dan memperdebatkannya saja. Batasnya ya sampai di situ. Sedangkan yang membantunya itu adalah pihak lain, donasi, atau mereka minta sumbangan di YouTube gitu, atau di pinggir jalan yang ngecerek gitu. Jadi sebenarnya tepat pada bagian itu. Kenapa misalkan mereka, kan hadis itu terkait dengan perbuatan, tapi mereka melabelinya hanya pada perkataan. Ya karena sebatas perkataan, mereka berdebat tangguh, menafsirkan tangguh, mewujudkannya sulit. Ya tentu saja ini tidak untuk semua ulama gitu ya, tidak semua. Cuman yang kita lihat, yang populer atau yang kita ketahui secara umum, secara random, itu memang seperti itu. Jadi di dekat rumah saya, Kang, ada ustadz imam masjid, tapi misalkan dia tidak bisa ngurus anak dan istrinya. Wah, melakukan KDRT gitu. Padahal dia tuh tahu dalilnya. Dia tahu dalilnya, tapi dia hanya berkata-kata. Berkata-katanya mah jago pisan, tapi pas di lapangan itu tidak mewujud. Sekali lagi, tidak semua seperti itu. Tidak. Tapi kita mudah menemukan orang-orang seperti itu di sekeliling kita. Kalau Pak Ustadz marah. Langsung parem kan? Tapi kalau begitu Pak, tadi kan saya bilang bahwa kita tuh sebenarnya ketika ngomong ya bersinggungan dengan semua ilmu, ada matematika, ada biologi, ada fisika. Nah, batasan apa ketika kita bersinggungan dengan pengetahuan, bukan ilmu. Ya oke. Bersinggungan dengan pengetahuan ya, diralat ya. Nah, berarti sebenarnya kita boleh-boleh saja membahas sebuah pengetahuan, cuma batasannya berarti kemampuan kita atau gimana?
Batasannya adalah ya seperti yang tadi ya, gini nih. Em, kita ngobrolin soal psikologi. Boleh, bebas, bebas sedalam-dalamnya. Tapi ketika saya ngomong ke Akang, Kang, Akang tuh masuk bipolar. Dan karena itu maka obatnya itu adalah ini. Nah itu saya tidak berhak, karena itu masuk klaim ilmiah. Itu diagnosis, itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan kita ngobrolin, saya mah ini, orangnya introvert, jadi susah gaul sama orang lain teh. Oh, saya juga suka gitu. Nah, kalau gitu mah boleh, gak jadi masalah. Tapi kalau misalkan sudah ada klaim yang itu menghasilkan satu diagnosis seperti yang barusan, atau misalkan membahas tentang pesawat, boleh kita membahas tentang itu pesawat F-35 Amerika Serikat itu kok bisa bobol di Iran ya? Padahal senjatanya Iran tuh cuman hasil rakitan dari buatan Uni Soviet yang dimodifikasi. Nah, itu boleh kita ngomong seperti itu. Tapi ketika misalkan kita mengklaim secara sepihak bahwa misalkan pesawat F-35 Amerika Serikat itu bisa kita buat dan kita rakit di Indonesia, saya punya rumusannya, saya punya resepnya. Nah, si jetnya tuh disimpannya di sini. Nah, nah kalau itu pada bagian itu kita tidak punya otoritas. Tapi pas tadi bilang saya introvert kan itu juga klaim. Apa? Ya, tapi kan bukan untuk diri sendiri orang kan? gitu. Dan itu pun bahaya ya. Dan itu pun sebenarnya bahaya. Tapi kalau selama untuk diri Tapi sendiri ranahnya boleh gitu ya. ya gak apa-apa, itu nggak ngobrolan ini gitu. Jadi sekali lagi ya, jadi ilmu itu terdiri atas dua bagian. Yang pertama itu adalah penalaran logika, dan yang kedua itu adalah pembuktian empiris. Nah ini tuh selama 1.500 tahun, 1.000 tahun, orang-orang barat tuh berdebat mana yang lebih baik antara penalaran logika atau uji empiris. Berdebat. Nah pada akhirnya disatukan sama Immanuel Kant. Nah dalam rumus Immanuel Kant inilah yang akhirnya salah satunya nanti kerucutnya adalah menciptakan ilmu pengetahuan modern. Nah yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan modern sekarang itu adalah yang pertama adalah kita ciptakan logikanya. Nah, kemudian kita buktikan dalam pengujian empiris. Dan pengujian itu hanya terkait dengan hal-hal yang sangat-sangat spesifik. Kalau obrolan kayak gini mah sangat-sangat bebas. Dan setiap orang punya otoritas. Seperti yang dibilang tadi, Akang sebagai kuli berhak, boleh, dan sangat berpotensi mengalahkan Rocky Gerung dalam perdebatan. Karena apa? Karena penalaran logika. Tapi Akang tidak boleh berdebat dan menang melawan Dr. Tirta. Karena keilmuan. Karena dia memiliki otoritas sebagai dokter, gitu. Tapi gimana kalau gini, Pak? Langsung menanggapi atau langsung bertanya bisa langsung. Ini saya ada satu lagi pengalaman. Kan saya bukan meneliti ya. Saya itu mengamati orang miskin, Pak Guru. Saya tuh punya pengamatan, punya analisa ini. Oh ini lagi diamati. Berdasarkan pengamatan saya dengan pengalaman, Pak, jadi orang miskin tuh biasanya susah menyampaikan pendapat. Ini menyampaikan pendapat susah, menyampaikan isi pikiran susah. Saya tuh sampaikan di konten itu, Pak. Tapi ada yang mendebat dengan hasil penelitian orang lain tentang orang miskin. Nah, dari mereka yang mendebat saya tuh saya bilang, Pak, orang yang meneliti orang miskin itu sumbernya saya. Berarti saya sumber utamanya. Paham gak, Pak? Ya. Kenapa mereka menganggap dia lebih benar dibanding saya? Itu gimana tuh, otoritas keilmuannya gimana tuh? Kemiskinan bukan ilmu. Bukan masalah kemiskinannya, Pak. Ini loh, Pak. Gini, Pak. Ada katakanlah ada peneliti ilmuwan meneliti tentang karakter orang miskin. Dia menghasilkan sebuah kesimpulan. Saya yang hidup bertahun-tahun di kalangan orang miskin mengetahui tanpa meneliti, paham bener dengan contoh-contohnya. Analisa saya berbeda dengan hasil penelitian orang lain itu. Yang meneliti paling lama setahun lah. Siapa yang lebih otoritas keilmuannya? Oke. Yang dipin di Instagram Kang Didi nih. Oh gitu. Jadi penjelasannya itu adalah seperti ini. Akang mewakili pribadi sebagai orang yang berpengalaman. Ya. Begitu kan? Dalam ilmunya yang tadi saya sebut itu salah satunya itu ada kan uji empiris.
Uji empiris itu ketika Akang mengomong seperti itu namanya fakta. Fakta. Tapi fakta itu bukan data. Karena data adalah kumpulan dari fakta-fakta. Kalau ada yang punya pengalaman seperti Akang, 1.000 orang, nah kemudian ternyata sama. Misalkan orang miskin susah ngomong. Akang meneliti ada 10 orang teman Akang yang seperti itu. Temenmu 10 orang seperti itu, ternyata dari Bandung, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai sampai Aceh misalkan, semua fenomenanya sama. Fakir miskin itu susah ngomong. Nah, itu baru data. Setelah data itu didapatkan, langkah berikutnya apa? Diuji data itu satu demi satu. Apakah orang Aceh dengan orang Papua itu hidup dalam kemiskinan yang setara sehingga menghasilkan jawaban yang setara. Diuji dengan cara seperti itu. Itu namanya verifikasi. Setelah diverifikasi, apalagi? Ada lagi, diinterpretasikan. Interpretasi itu adalah menggunakan tafsiran-tafsiran logika seperti yang Akang jelaskan tadi untuk bisa memahami kenapa dari Sabang sampai Merauke itu seperti itu kejadiannya. Nah, setelah itu baru terakhir adalah dengan metodologi penulisan atau penyajian. Nah, jadi yang Akang sebutkan barusan itu disebutnya hard fact, fakta keras. Tidak terbantahkan, tapi itu bentuknya kasuistis. Sama seperti gini, di Bandung ada perceraian. Kenapa terjadi perceraian? Karena suami saya selingkuh, gitu kan, misalkan. Karena suami saya selingkuh. Nah, itu fakta keras, gak bisa dibantah. Tapi apakah semua orang yang bercerai gara-gara suaminya selingkuh? Tidak. Itu kita harus ngumpulin fakta-fakta itu sehingga menjadi sebuah data. Setelah muncul sebuah data, kita uji verifikasi internal, eksternal. Setelah itu kita interpretasi. Setelah itu baru kita sajikan dan ada evaluasi lanjutan. Begitu, Kang. Oke, tapi kalau misalnya nih biasanya kan pengalaman, walaupun ini pengalaman pribadi di Kapung sendiri, biasanya dikonfirmasi lagi oleh katakanlah penonton yang oh iya di tempat saya juga gitu, di tempat saya gitu. Berarti kan itu bisa walaupun belum sampai ke kesimpulan akhir, itu berarti bukan kasuistis dong. Bukan. Ya makanya yang saya bilang tadi itu pengalaman Akang itu baru data. Itu batu fakta. Faktanya keras. Sekali lagi ya, fakta keras tidak bisa dibantah. Tapi satu Akang, ketika Akang menemukan 1.000 orang mengalami hal yang sama, itu data. Data itu apakah harus diinterpretasikan bahwa fakir miskin mah susah ngomong? Apa kita bisa membuka itu tuh dalam berbagai pengujian, misalkan apakah dia gak bisa ngomong tuh gara-gara dia miskin atau gara-gara dia bodoh? Karena miskin itu biasanya identik dengan kebodohan. Misalkan begitu. Atau B, kita uji lagi. Apakah fenomena orang miskin gak berani ngomong itu karena memang sejak kecil dia punya pengalaman yang sama. Yaitu ditekan oleh orang-orang yang lebih kaya atau tidak. Nah, pengujian-pengujian menggunakan logika dan menggunakan faktor internal dan eksternal itulah yang akhirnya setelah itu selesai diuji baru kita tafsirkan. Jadi sebenarnya untuk mencapai tahapan ilmu tuh memang cukup ribet. Tapi ya itulah yang namanya disebut sebagai ilmu. Orang yang mendalaminya disebut sebagai ilmuwan karena dia sudah menguji dengan idenya, sudah mengumpulkan datanya, dan sudah menginterpretasikannya. Nah sekali lagi, Akang punya otoritas kuat untuk ngomong seperti itu karena mengalami, karena pengalaman. Jadi saya ngomong sebagai seorang guru. Di kampung saya guru itu dibayarnya kecil, boleh, fix, tidak terbantahkan. Karena orang nggak mungkin boleh menangkal atau menyangkal pernyataan dari orang yang sudah menjadi pelakunya. Misalkan dirimu jadi korban pelecehan seksual. Pelaku saya. Pelaku sekaligus korban, jadi hermaprodit gitu. Menyerang diri sendiri. Iya, melecehkan diri sendiri. Kita wawancara dia, kemudian masuk ke pengadilan, kemudian ada klaim hukuman. Jadi klaim hukumannya adalah misalkan 1 tahun penjara. Nah, dia cuma 1 orang
tanpa diuji berdasarkan dan sebagainya, tapi dia punya otoritas sampai di pengadilan pun menjatuhkan sebuah vonis. Vonisnya ingkrah. Artinya apa? Pengalaman Akang, pengalaman makhluk ini itu punya otoritas. Karena apa? Berdasarkan pengalaman pribadi. Tapi kalau misalkan apakah itu menjadi sebuah ilmu? Tidak ada kasus-kasus tertentu yang pada akhirnya tidak banyak lah, bukan tidak ada. Tidak banyak kasus-kasus tertentu yang pada akhirnya berubah menjadi ilmu karena landasan itu gitu. Jadi, Oh, berarti batas pengetahuan saya tentang pengalaman itu adalah jangan mengklaim bahwa itu adalah keseluruhan. iya, Maksudnya gitu. Oh, jangan oke. mengeneralisir gitu. Jadi ini pengalaman saya valid, pengalaman Akang memang valid. Ya gimana Pak? Tapi Emang kita tuh bahas apa sih? Emang bahas ini gitu? kita mah apapun, weh. Oh kita mah apa? Jadi, kita pakai ini aja. Menanggapi data ya. Ah. Belum dibuka Pak, ambil yang mana aja? Halo, assalamualaikum. Nama saya Dodi Mulyadi dari Dodi Cibuntu. Beda E dan beda nasib ya. Beda E dan beda nasib. Iya, jauh pisan Pak sebenarnya bedana. Ya. Menanggapi tentang data, kadang-kadang saya tuh bertanya-tanya, kenapa data selalu dipertanyakan gitu kan. Yang namanya data, saya juga bisa membuat data. Klaim itu klaim saya gitu kan. Tapi klaim saya yang tidak mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan di luar sana gitu kan. Yang jadi masalah saya tuh data bisa dibuat. Data bisa di-request, apalagi nyambungnya ke politik gitu. Kenapa data yang dipertanyakan tapi bisa dibuat gitu, apalagi waktu kemarin tahun kemarin mungkin ya, big data gitu kan. Saya tuh kadang-kadang bingung gitu, otoritasnya apa gitu kan, atau saya tuh rada ya lumayan rada sengklek dikit lah gitu otaknya gitu kan. Cuman saya tuh pertanyaan saya tuh, ternyata data itu bisa dibuat ya, ternyata data itu bisa di request ya, apalagi tanda kutip gitu, ada uangnya nggak ya gitu kan. Nah yang jadi pertanyaan saya tuh kadang-kadang itu kenapa gitu. Oke. Itu aja. Nuhun. Teman-teman nanti kalau disodorin mic ini mati tapi ngomong aja ya. Silakan Pak Guru, komentar dulu nanti saya nambahin. Nah, gini Pak, tidak konsen, tidak konsen, Ini tuh memecah konsep. Saya boleh porsi kuli nggak? Ekstra jos. Lagi diambil kan porsi versi kulit diambil. Jadi betul Pak, misalkan saya sebutkan begini ya, dan ini baru kemarin dikontenin ya, data di Indonesia itu gak ada yang valid, atau kecil sekali yang valid. Misalkan terkait dengan data kemiskinan, itu kita punya data, tapi akhirnya menyimpang semuanya. Karena menyimpang, kalau kita ngasih bansos, itu sekitar 40-60% bansos kita itu meleset. Misalkan di Jawa Barat saja, orang yang gajinya di atas 4 juta per bulan, tapi masih mendapatkan bansos 130.000 orang. Yang PNS dan menerima bansos itu sekitar 38.000 orang. PNS bansos. Bansos itu menurut pemerintah diberikan untuk siapa? Bansos itu diberikan untuk orang yang pengeluaran per bulan per orangnya itu Rp500.000. Pengeluaran per bulan per orang Rp500.000 itu berhak dapat bansos. Nah, kalau PNS itu jauh lebih tinggi daripada itu. Pasti ya, tapi dapat bansos. Nah, karena apa? Pendataan kita bermasalah, acak-acakan salah. Itu baru hal itu. COVID itu angka yang kena itu 10 kali lipat lebih banyak daripada yang dilaporkan kepada PBB di Indonesia itu. Angka bunuh diri di Indonesia, angka pembunuhan di Indonesia tuh sampai ada level kayak gini. Ada orang ditabrak sama mobil, ditabrak jebret, mati. Lalu karena yang nabraknya orang kaya, uang damai aja, dah ini kita juga nggak berminat yang seperti ini, bla 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 bla. Akhirnya apa? Dianggap sebagai sebuah kecelakaan. Dan akhirnya apa? Tidak ada tuntutan apapun, selesai sampai di situ. Nah, masuk ke dalam datanya apa? Bukan tabrak, bukan meninggal ditabrak, tapi karena takdir ilahi. Data takdir ilahi. Iya. Semua orang dinilai. Iya, tapi memang seperti itu. Jadi meninggalnya normal, meninggalnya wajar dan lain sebagainya, hal-hal seperti itu teh
banyak sekali di Indonesia. Iya, jadi kalau misalkan Bapak mengatakan bahwa data di Indonesia itu bisa direkayasa, bisa banget. Fakta itu bisa banget. Karena itulah Indonesia tidak punya ilmu. Karena itulah di Indonesia ilmu tidak berkembang. Karena untuk mencapai ilmu kita butuh interpretasi, interpretasi butuh verifikasi dari data. Nah, datanya aja diselewengkan. Karena datanya diselewengkan, ada nggak ilmuwan-ilmuwan di Indonesia yang diakui oleh dunia internasional? Ada, tapi sedikit sekali. Sedikit sekali. Nah, karena apa? Ya karena yang tadi, bahkan Indonesia sekarang masuk ke dalam kategori negara pendusta akademik terbesar di dunia. Kedua. Alhamdulillah. Kedua. Ini orang-orang akademis berdusta. Orang sebagian besar karya-karya akademik Indonesia yang akhirnya menelurkan profesor, guru besar dan sebagainya, banyak di antara mereka yang hasil dusta. Baik itu kedustaan yang disengaja amoral maupun tidak disengaja. Jadi moralnya sebenarnya baik, tapi kualitas karya akademisnya rendah. Terus gimana? Bahkan itu udah tahu nih datanya ada banyak kesalahan, ada konsekuensi buat mereka. Ada. Apa? Kalau di seluruh dunia akhirnya jadi gini nih, karya ilmiah itu bisa dihargai kalau dikutip di jurnal. Jadi misalkan saya melakukan penelitian, dikutip ke jurnal ilmiah. Nah, setiap kutipan itu adalah penghargaan. Semakin banyak dikutip, semakin besar nilai dari jurnal ilmiah atau karya ilmiah itu. Nah, orang Indonesia menelurkan sekitar 20.000 sampai 40.000 karya ilmiah per tahun. Gak ada yang dikutip. Bahkan gak ada yang digunakan sebagai basis kebijakan publik. Gak ada. Jadi misalkan gini, di sini macet kan? Ada nggak penelitian ilmiah bagaimana mengurai kemacetan? Ada. Dicuplik nggak? Dijadikan sebagai bahan kajian oleh pemerintah nggak? Enggak. Karena ngaco. Karena gitu. Jadi kita bisa menemukan profesor, kita bisa menemukan guru besar di Indonesia dan lain sebagainya. Tapi ya itu ada tapinya. Tapi mereka sebenarnya hanya menulis jurnal ilmiah, karya ilmiah dan sebagainya, tapi tidak dihargai oleh orang lain sehingga tidak dikutip. Sehingga karya-karya ilmiah di Indonesia itu pada umumnya lebih banyak jadi sampah cyber daripada digunakan. Jadi kita bayangin 40.000 karya ilmiah per tahun. Banyak pisan, Kang. Tapi gak kepake, cuman disimpan aja jadi di cloud gitu. Jadi ya udah gak dibuka lagi, gak dilihat lagi, gak disimak lagi. Ya ada sih beberapa sedikit tapi sedikit sekali dibandingkan dengan jumlah populasi dan dibandingkan dengan penulisan karya ilmiah. Jadi sekali lagi hatur nuhun, benar pisan Pak, data kita mudah dan bisa direkayasa. IPK bisa direkayasa, ijazah bisa direkayasa. Saya batuk kan Pak. Kebetulan bisa direkayasa dan lain-lain juga sebenarnya di Indonesia itu sangat mudah untuk direkayasa. Makanya konsekuensinya apa? Ya bangsa kita hidup dalam penderitaan, kemiskinan, walaupun kita miskin sangat kaya tong raya. kadia wae Pak, lamun aya kata miskinnya tong otomatis kadia Pak. Enggak ada, itu Sabtu kan. Sabtu kinan. Lain kemiskinan. Nah, ya begitulah. Silakan Kang. Oke, saya Dari nambahin tadi aja. apa, ya? Saya dari perspektif kulin ya. Tadi Bapak itu nanyanya kenapa sih orang tuh selalu mementingkan data gitu kan, intinya mementingkan data padahal data aja bisa dirubah gitu kan maksudnya. Kalau menganalogikan kuli bangunan Pak, ketika saya mau ngecor semen, pasir, walaupun saya tahu bahwa skopnya rusak, walaupun saya cangkulnya rusak, tapi apa boleh buat harus saya pakai gitu, karena nggak mungkin saya ngecor pakai tangan gitu sih kayak mungkin. Masuk nggak analoginya? Betul. Ya gitu. Pakai juga meskipun jadi request dong. Harusnya itu lucu sih Pak. Kenapa jadi pada bengong ya? Harus dikasih tahu ya kelucuan ya. Oke.
Udah cukup, Pak. Ada yang pertanyaan lainnya atau ada yang Oh menanggapi ya, atau mau kalau mau bertanya coba pertanyaan yang menambahkan? Oke, ke Teteh. yang tidak bisa saya jawab lah. Oke, ke Teteh ya. Oh iya, ada tantangan. Silakan ajukan pertanyaan yang nggak bisa kami jawab. Kita akan traktir 1 bulan penuh makan di sini. Bagi yang ini serius, ini ada di kamera ini ya, serius. Nggak usah sebulan lah. 1 bulan penuh di seluruh kecamatan Sukajadi. Sukajadi ini kecamatan? Sukajadi. Bagi yang bisa mengajukan pertanyaan yang nggak bisa kami jawab. Jangan kami, Pak, Bapak we. Jadi nyusahin. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Suci. Pertanyaannya sepertinya ini mah bisa dijawab sih. Tadi kan kata Pak Guru katanya semua orang itu punya kesempatan gitu, punya kapasitas untuk bicara gitu dengan penalaran logika. Sementara itu kan nggak semua orang gitu ya punya akses terhadap literasi, pendidikan yang memadai. Bisa juga orang tuh dia ada bias kognitif misalnya atau ada logical fallacy. Nah, bagaimana kita bisa membedakan kebebasan berpendapat ini dengan tanggung jawab berargumentasi gitu. Baik itu dari kita sendiri saat kita berargumen, bagaimana kita mempertanggungjawabkannya juga saat kita melihat argumentasi orang lain. Bagaimana kita melihat tanggung jawab orang tersebut. Belum Begitu, ngerti Pak saya Guru. pertanyaannya, Pak. Oh, yaudah. Jadi penalaran logika itu diujinya bukan dengan studi empiris, tapi dengan diskusi, dengan dialog. Jadi tadi kan ditanya bagaimana mempertanggungjawabkan kita dalam diskusi gitu. Ya itu, diskusi itu mempertanggungjawabkan, dan diskusi itulah yang akhirnya menguji logika mana yang lebih baik. Kayak misalkan gini, saya puntennya, salah satu ikon logika di Indonesia itu kan Kang Rocky Gerung. Pak Rocky Gerung itu sumpah sering salah. Sering banget salah. Dia pernah nyebut fakta sebagai fakta. Dia pernah menyebut misalkan kecerdasan itu turun dari ibu. Itu ngaco semuanya, salah. Tapi ketika dia diajukan, kemudian didiskusikan, diperdebatkan, dan dia mampu menunjukkan argumentasi yang lebih baik, maka dalam forum itu dia diuji langsung dan dialah yang dimenangkan. Karena apa? Karena bukan soal benar salah, kemampuan dia dalam menyampaikan logika, idenya itu diterima oleh masyarakat, oleh orang-orang yang ada di sana. Apakah itu salah? Ya salah, tapi diterima. Jadi sekali lagi, kalau nalar itu memang diujinya itu adalah dalam diskusi, dalam berlogika seperti ini. Walaupun nanti, oh itu salah. Sebenarnya kesalahpahaman Pak Rocky itu adalah kecerdasan turun bukan dari perempuan, tapi dari kromosom X. Karena perempuan itu XXXX, maka ditafsirkan bahwa berarti dari perempuan. Padahal sebenarnya laki-laki juga punya kromosom X. Jadi bisa aja dari situ gitu, dan lain sebagainya. Nah, itu kesalahannya di situ. Ketika saya menyampaikan seperti ini, itu juga logika saya. Kalau di sini semuanya bungkam, ya berarti saya yang benar. Saya ikut benar berarti. Dalam pengujian itu, jadi gini, ulangan dapat nilai 100 tuh bukan menunjukkan dia yang paling benar kan? Kalau ada orang yang lulus ujian itu juga sebenarnya belum tentu dia sepenuhnya benar. Tapi dalam diskusi akal, logika, cara mengujinya itu adalah dengan dialektika, dengan diskusi. Begitu. Cara menguji kebenarannya. Begitu, Kang. Sok, silakan tambahkan, Kang. Oke, saya mau menambah dari perspektif kuli lagi ya. Ini tuh nggak dikasih sedotan, nyeri hati. Hah? Tadi pertanyaannya boleh diulang? Itu sedotannya mana? Bisa disederhanakan nggak? Coba hilangkan kalimat bias kognitif, logical fallacy. Kita bisa ngomong. Berarti ngerti kan? Nggak, salah satu keresahan saya, kenapa banyak orang awam ilmunya tidak nyampe ke itu tuh karena kita tuh di pikiran kita ketika kita mendengar kata-kata asing itu, alih-alih mendengarkan penjelasan malah sibuk mengartikan kalimat asing itu, Pak. Gitu. Iya. Masalahnya itu. Jadi coba bisa nggak meringkas pertanyaan tanpa diksi asing? Ini ujian nih.
Coba langsung aja kakak. Jadi intinya bagaimana kita mempertanggungjawabkan perkataan kita sendiri, gitu, argumentasi kita sendiri, dan bagaimana kita bisa menilai bahwa ini teh argumentasinya bertanggung jawab loh. Dari perdebatan itu, saya selalu berpikir bahwa perdebatan itu sebenarnya bukan mencari siapa yang menang dan siapa yang salah, tapi mencari kebenaran. Jadi ketika mencari kebenaran, ya itulah disitulah diuji pertanggungjawabannya kita, diuji dengan argumen orang lain. Ketika kita menyampaikan pendapat, diadu lagi, mungkin bisa ditanya lagi. Kan biasanya kalau misalnya kita mengajukan argumen, diujinya itu oleh pertanyaan kan. Nah disitulah pengujiannya. Ketika kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari argumen kita, bisa dikatakan bahwa itu memang argumen kita teruji dan dapat dipertanggungjawabkan. Gitu mungkin ya. Masuk akal ya. Padahal saya ngarang loh. Ngarang na Akang dengan penjelasan saya yang tadi so ilmiah, intinya sama kan? Itulah yang saya bilang kita tuh setara. Akang kuli, saya mau baca buku didinya teh pas bagian itu teh. Tapi akhirnya setara. Buku ya di otak saya misalnya. Oh iya, itu. Si kopi sok didudukkan dengan. Teman-teman ada lagi? Ini kita mah diskusi apapun lempar saja. Saya pindahin ke sana biar nanti tidak bolak-balik. Kan ayah sedotan apa? Enggak. Jadi beres. Teteh punten. Kuduna digantungkan di Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Risya Nabila. Saya mau ada pertanyaan Pak seputar kritik sih. Seringkali kan kita kalau mengkritik sesuatu tuh, jangan kritik aja, kritiknya yang membangun gitu. Nah, saya tuh bingung kalau kembali ke KBBI, kritik itu kan artinya menilai, menanggapi gitu ya. Membangun itu menyusun. Nah, kritik itu kan mendestruktifkan sesuatu, penilaian yang sedang kita hadapi gitu. Sedangkan membangun itu menyusun. Nah ini ada kontradiktif gitu. Apakah itu istilah kritik membangun itu hanyalah cuman istilah untuk memperhalus aja, biar kritiknya sesuai gitu sama dirinya sendiri, biar gak pedes-pedes amat? Apakah jadi cuman pembelaan diri aja? Kenapa harus ada istilah kritik membangun? Padahal kritik aja itu sebenarnya membangun juga gitu. Kenapa orang Indonesia tuh suka istilah-istilah yang memperhalus gitu? Itu aja sih pertanyaannya. Membangun kan? Hubungannya sama kuli kan? Bener. Buset. Itu jokes diambil gila. Spoiler Pak. Spoiler jokes. Jadi efek kejutnya sudah tidak ada lagi. Saya sudah simpan itu Pak. Saya ngomong gitu bilang ngomong Sunda we. Jadi betul sekali. Jadi biasanya orang yang ngomong jangan mengkritik terus atau kasih kritik yang membangun, itu biasanya adalah pihak yang ngaco sehingga terlalu dapat banyak kritikan sehingga self defense mekanismenya nyala, akhirnya memunculkan jangan mengkritik doang dong, kasih solusinya misalkan gitu ya. Jangan kritik terus satu, sekali-kali kalaupun kritik ke kritik membangun begitu. Siapa yang biasa ngomong kayak gitu? Pemerintah. Benar kan? Iya, karena apa? Karena terlalu sering dikritik. Jadi ya wajar kalau misalkan saya, akang-akang, tete-tete di sini terlalu sering dikritik, itu self defense mekanismenya memang nyala dan salah satunya seperti itu. Jadi jangan harapkan mereka logikanya nyambung karena dalam hal itu saja mereka egonya memang yang muncul gitu. Nah, jadi kritik itu artinya memang menguji. Berpikir kritis artinya kita tuh terbiasa menguji apa yang kita lihat, apa yang kita indra, informasi-informasi yang kita masuk dalam sini. Ini handphone. Nah, berpikir kritis itu, kenapa ini namanya handphone? Kenapa ini disebut kotak? Nah, misalkan seperti itu. Apakah ini kuat? Coba kalau saya balangkan ke sana, jatuhkan gitu misalkan. Nah, itu menguji kan? Jadi kritis itu menguji apapun yang ada dalam indrawi kita. Nah, kalau bertanya
menyampaikan gagasan kritis itu artinya menguji dengan tendensi buruk. Karena menguji yang baik itu dengan tendensi buruk. Menguji itu dengan kalimat mempertanyakan. Misalkan, Akang ngaku ganteng. Iya gitu ganteng gitu. Pengujian itu, Pak. Iya, pengujian kan. Pengujian itu kan berarti nada negatif kan. Coba kalau misalkan saya tidak percaya dengan dia dan harus menguji, tapi dengan kalimat positif, gimana caranya? Akang ngaku ganteng, terus saya gimana caranya? Wow, mantap, Wow. ganteng. Kok aneh? Itu mah kesimpulan. Sorry. Itu mah kesimpulan, bukan menguji. Menguji mah, iya gitu. Saya nggak ngelihat gitu kan. Jadi mengkritik atau menguji itu pasti akhirnya jatuhnya negatif. Nggak bisa positif. Tapi itu untuk membangun. Gitu. Jadi semua kritik itu membangun. Kenapa begitu? Karena mekanismenya begini nih. Untuk menemukan sebuah solusi, alangkah pertamanya adalah kita harus tahu masalahnya di mana. Kalau misalkan kita tahu bahwa motor kita gagal leongan, motor ya geol gitulah ya, maka kita tuh harus tahu kenapa bisa gini. A, setangnya ngaco, B, bannya kempes, misalkan ya. Oh, akhirnya saya tahu bannya kempes. Saya tahu masalahnya adalah di ban. Setelah ban itu kempes, akhirnya saya bingung. Apakah ini karena kurang angin atau ini ada pakunya? Saya uji lagi. Masa ada pakunya? Setelah diuji, akhirnya saya temukan pakunya. Tepat di lubangnya. Artinya apa? Untuk menemukan solusi, saya tuh wajib tahu masalahnya. Kalau motor gagal leongan, saya tidak tahu masalahnya apa, ganti aja motor. Itu kan bukan solusi. Solusinya adalah si motor harus dicari permasalahannya. Jadi semua kritik itu membangun karena kritik itu mempertanyakan masalah. Dan kita hanya bisa menemukan solusi kalau kita tahu masalahnya. Maka kritik adalah setengah dari solusi, bahkan ketika orangnya tidak mengajukan solusi apapun. Sekali lagi ya, kritik itu setengah dari solusi, bahkan ketika orang yang dimaksud itu tidak mengajukan solusinya. Karena dia sudah menunjukkan masalahnya di situ. Gitu, Kang. Betul, Pak. Setuju. Saya nambahin dikit ya. Nah, Perspektif banyak nggak? kan banyak. Nah, ini mah dinisubnya juga opat. Oh gitu. Oh, itu ada Ada ini Sarua. kayak nggak ada bedanya versi kulit yang gembul juga nya sarua. Oke, tadi apa pertanyaannya? Harus beda saya mah itunya. Oh, yang tadi kritik harus membangun ya. Tadi joknya sudah dipakai sama KDM. KDM tadi. Saya tukang kritik ya. Saya sering mengkritisi banyak hal. Yang saya lihat dari orang-orang respon dari yang kritik itu ternyata dari kesimpulan saya kebanyakan orang tuh nggak suka dikritik. Saya nggak tahu ini benar apa enggak, tapi kebanyakan itu nggak suka. Nah, karena nggak suka, mereka suka mencari pembelaan. Artinya ketika mereka dikritik, walaupun ngerasa, dia minta lebih. Ayo dong yang membangun. Padahal dia bukan kuli. Masuk lumayan ya. Walaupun efek kejutnya sudah tidak ada ya. Yang pertama itu, yang kedua ini saya ngutip guru gembul deh kayaknya. Karena kritik juga suka dipakai dari landasan kebencian. Jadi bukan ingin memperbaiki, tapi karena benci aja memakai kritik untuk menyampaikan kebenciannya. Jadi makanya mungkin dibatasi, ayo dong membangun agar tidak ada kebencian. Mungkin itu jawabannya. Cukup ya? Nggak cukup juga saya nggak punya lagi. Saya lempar kamera dulu ya. Secangkir kopi nih teman-teman dari ibu itu mantap. Apa ibu? Itu yang di belakang, secangkir kopi mantap. Oh, Betul. yang dulu juga ngasih sponsor ini ya? Betul. Oh, secangkir kopi ya. Segelas kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak
Hercules masih muda. Perkenalkan nama saya Ahmad Ramdhani, asal dari Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Banjar. Iya, dari Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Saya ingin bertanya tentang ketuhanan. Sedikit cerita, beberapa bulan lalu saya lihat video dari Yusuf Estes. Dia adalah pendeta yang tadinya benci Islam, tapi sekarang masuk Islam. Dari situ saya bertanya-tanya, kenapa saya Islam ya? Saya bertanya kepada diri sendiri. Tapi sebelum bertanya kenapa saya Islam, saya bertanya dulu kenapa saya percaya Tuhan. Nah, dari situ saya mulai riset mandiri. Saya lihat videonya Coki Pardede, terus saya lihat videonya Kumaila Hakimah, terus saya baca komentar-komentarnya, saya belajar teori evolusi, terus bahkan saya masuk ke grup Facebook yang itu namanya tuh Anda bertanya, ateis menjawab. Nah, saya masuk ke sana. Setelah beberapa riset mandiri saya akhirnya memutuskan untuk tetap percaya Tuhan dan tetap beragama Islam. Yang saya ingin tanyakan Pak Guru, menurut Pak Guru, apa yang menyebabkan agama Islam itu adalah agama yang benar? Kayak apa aha momennya agama Islam itu agama yang benar? Terus yang kedua, jika agama Islam tidak pernah ada, agama Islam tidak pernah lahir, Pak Guru misalnya lahirnya di keluarga Kristen atau keluarga Hindu, dengan pengetahuan Pak Guru yang sekarang, Pak Guru akan memilih agama apa? Ya, mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ditepuk tanganin? Ini privat ini. Bagus. Oke. Yang pertama, pertanyaan pertama teh adalah dari mana kita tahu sampai kita aha bahwa kita tuh agama Islam tuh yang benar. Begitu? Kalau saya berpikirnya kebalik, Kang. Jadi saya tidak pernah disibukkan untuk membuktikan bahwa Islam itu benar. Saya justru berpikirnya itu adalah selama saya menemukan kebenaran, nah itulah Islam. Jadi apa? Bentar Pak, belum menjelaskan, saya nggak ngerti. Nggak, jadi gini nih. Saya berpikir terbalik dari beberapa orang yang lain. Jadi orang itu, saya berislam, maka saya akan berupaya sebaik mungkin sekuat tenaga untuk membuktikan kebenaran Islam. Termasuk yang akan lakukan barusan. Nah, saya mah lakukannya sebaliknya. Saya mah tidak berislam dulu. Saya mah mencari kebenaran habis-habisan. Lalu kebenaran itu setelah saya temukan dalam versi yang paling mungkin saya berjangkau, ya saya labeli itu Islam. Jadi yang Islam yang saya dapati itu adalah hasil upaya saya dalam mencari. Kenapa harus namanya Islam? Karena kita tuh butuh label. Jadi kenapa kita butuh label? Manusia itu tidak mungkin hidup, tidak mungkin berpikir tanpa label. Coba Akang Teteh di sini saya tantang. Bisa nggak mikir tanpa kata-kata? Coba mikir tanpa kata-kata. Nggak bisa. Artinya apa? Walaupun kita tuh nalarnya tinggi apa segala rupa, kita tuh butuh label. Butuh label bahwa ini tuh mic. Bener nggak itu mic? Enggak. Ini disebut mic karena kesepakatan bersama. Dan kesepakatan bersama itu belum tentu benar. Tapi bahkan kesepakatan bersama pun harus kita pakai untuk mikir. Jadi pemikiran kita begitu dibatasinya. Sampai kita terpaksa harus menggunakan label-label yang bahkan belum tentu diuji kebenarannya hanya untuk bisa mikir. Kita belum berbicara soal menyimpulkan mana yang benar, mana yang salah. Kita baru mulai berpikir aja kita butuh label. Nah, karena itulah maka secara pribadi dan secara privat saya akan gunakan label Islam itu karena Islam artinya keselamatan, Islam itu artinya adalah damai dan sebagainya, dan itu adalah produk ideal yang paling mungkin bisa saya jangkau, maka saya sebut semua hal yang saya temukan dalam bentuk kebenaran itu saya label itu sebagai Islam. Begitu. Apakah nanti agama saya nanti Islam saya itu jadi berbeda dengan orang lain? Semua orang di sini yang mengaku beragama Islam tidak ada satupun yang beragamanya sama. Meskipun Islam. Semua di sini, misalkan di sini Akang beragama Islam. Di sini semua yang beragama Islam, ketika ditanya misalkan
Imajinasi tentang Tuhan beda. Bagaimana menafsirkan kenabian beda. Bagaimana cara menafsirkan Al-Quran beda. Tidak ada satupun di antara kita tuh yang sama. Kalau misalkan tidak ada satupun yang sama, artinya apa? Karena semuanya itu tidak ada yang sama, berarti kita tuh sebenarnya beragama masing-masing. Maka kita butuh label yang secara pribadi memang harus kita sematkan. Karena semua orang juga pada dasarnya itu punya label masing-masing, kadang-kadang diproklamirkan, kadang-kadang juga tidak. Begitu. Nah, misalkan gini, Kang Coki mengatakan, saya ateis. Saya pernah menguji kan, ateis itu gak bisa kan. Kita tuh gak mungkin menjadi ateis secara harfiah. Gak mungkin. Ateis itu artinya apa? Tidak percaya pada Tuhan. Lah, kalau Tuhannya aja kita tidak ketahui, bagaimana cara kita menyangkalnya? Kan Kang Coki nggak tahu Tuhan itu apa. Lalu bagaimana ketika dia harus menyangkalnya? Kita tuh nggak bisa menyangkal sesuatu yang nggak mungkin kita ketahui. Saya misalkan ya, saya nggak tahu yang namanya UI itu apa. UI itu apa? Nggak tahu ya? Nggak tahu. UI itu saya tuh nggak tahu UI itu. Lalu saya katakan, di ruangan ini nggak ada UI. Ya nggak bisa lah, bisa aja UI itu ternyata lampu gitu. Kan saya nggak bisa menyangkal sesuatu yang tidak saya ketahui. Jadi orang ateis menyangkal Tuhan dalam konteks dia sendiri tidak tahu Tuhan itu ada atau tidak dan bagaimana rupanya. Bagaimana penyangkalan itu sah? Nah, saya ajukan kepada Kang Coki seperti itu. Lalu jawaban dia apa? Jawabannya, yang saya sangkal adalah adanya entitas supranatural yang menguasai alam semesta. Nah, pernyataan itu artinya dia bikin definisi sendiri dulu, bikin label sendiri dulu untuk akhirnya mengambil kesimpulan bahwa dirinya adalah ateis. Begitu kan? Nah, karena itu dia lagi-lagi terjebak pada label-label dulu, yaitu bahwa dia tidak percaya pada kekuatan supranatural yang menguasai alam semesta. Begitu. Apakah dia sudah mengujinya? Ya, dia mengujinya dengan logika. Logikanya dari mana? Dari hasil mikir. Mikirnya menggunakan apa? Label-label yang didasarkan pada kesepakatan. Bahkan istilah Tuhan yang maha menguasai itu berasal dari mana? Dari agama. Iya kan? Konsep bahwa Tuhan menguasai alam semesta itu dari agama kan? Jadi dia beragama dulu, lalu dia menyangkal agama itu. Jadi dia tidak menyangkal Tuhan. Dia hanya menyangkal konsep Tuhan yang ditawarkan agama. Tuhannya sendiri nggak bisa kita sangkal. Dan nggak mungkin bisa dia sangkal. Secara filosofisnya begitulah. Semoga dipahami ya. Habis itu menjawab 2 pertanyaan. Nah, menjawab 2 pertanyaan, syukurlah. Ayo Kang, Akangen. Sekarang perspektif orang miskin ya. Saya punya teori kenapa sedikit sekali orang miskin yang ateis. Betul nggak? Karena orang-orang yang ateis mempertanyakan Tuhan itu kan rumit ya pikirannya ya. Iya, benar. Orang miskin ketika mau mikirin Tuhan ada, udah ditagih hutang. Nah, jadi kalau kamu tidak mau bingung-bingung mikirin Tuhan, miskin lah. Cukup ya? Wah, tuh. Orang miskin kan berserah pada Tuhan, berarti dia benar. Tidak mempertanyakan Tuhan. Iya. Orang ateis yang fakir miskin. Jarang Nah, itu Ya, jawabannya. betul. Absolut tuh. Fakta. Teman-teman ada yang bertanya lagi? Ada yang mau menambahkan? Yang dekat dulu ya. Masih ngalamun, masih mikir sih kan. Saya tuh sebenarnya Mas masih mau menambahkan nggak? Atau bertanya? Coba biar clear dulu ya. Ada soalnya ada kebingungan nih dari Bapak Hercules. Saya capek-capek ada kamu ngejawab di bawah kita. ya, saya makan kalau kita ukur aduh. Di clear dulu, masih bingung kayaknya. Sebelumnya terima kasih Pak Guru atas jawabannya. Saya ingin melanjutkan sedikit yang tadi. Saya ingin tahu tanggapan Pak Guru terhadap saya yang barusan. Kenapa saya percaya Tuhan dan kenapa saya tetap beragama Islam. Saya percaya Tuhan karena saya melihat sistem, saya melihat siklus, saya melihat pola, dan saya melihat keindahan. Saya melihat sistem, gak jauh-jauh saya melihat di diri saya sendiri. Saya melihat ada sistem imun, ada sistem pencernaan, ada sistem pernapasan, dan saya juga lihat siklus, kan ada siklus pernapasan. Ya, saya juga lihat keindahan. Saya lihat burung merak indah, burung beo indah. Contoh saja,
Siklus sendiri kan artinya itu sesuatu yang tetap dan teratur. Ya, saya berpikir kalau sesuatu yang tetap dan teratur itu tidak mungkin tercipta sendiri. Itu logika dasar saya gak masuk. Jadi kenapa itu saya tetap percaya Tuhan. Ibaratnya seperti ini, saya sedang berpetualang, lalu saya menemukan sebuah gua. Saya masuk ke dalam dan di gua itu saya menemukan 2 buah batu. Batunya itu bulat sempurna dan ukurannya sama. Lalu saya memanggil ilmuwan, setelah diteliti sama ilmuwan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, ilmuwan itu menjelaskan bahwa batu ini tercipta secara alami, tidak ada pembuatnya, tidak ada sidik jari, tidak ada tanda-tanda pembuatnya. Saya pribadi, saya tidak akan percaya kepada ilmuwan itu. Saya percaya bahwa batu itu ada yang buat. Ukurannya bulat sempurna dan ukurannya sama. Menurut saya, itu kenapa saya tetap percaya Tuhan. Karena melihat sistem, siklus, dan keindahan. Terus yang kedua, kenapa saya tetap beragama Islam. Sebelum ke agama yang lain, saya pelajari dulu agama diri saya sendiri. Saya gak dengar ceramah dari siapapun, saya cuma baca Al-Quran. Saya bacanya juga itu cuma artinya aja dari Al-Quran dan dicocokkan sama yang ditranslate yang di handphone. Saya menemukan kenapa saya tetap beragama Islam, karena menurut saya Al-Quran itu bukan karangan. Itu sih, jadi kenapa saya tetap beragama Islam itu Al-Quran bukan karangan. Karena saya orangnya cukup senang membaca ya Pak Guru, dan Al-Quran adalah satu-satunya bacaan yang membuat saya nangis. Cuma itu. Ada beberapa ayat yang buat saya nangis, kayak yang Tuhan Maha Baik, bahwa jika manusia berbuat kebaikan maka dibalas 10 kali lipat. Tapi jika manusia berbuat kejahatan, dia tidak akan dibalas apapun kecuali setimpa dengannya. Di sana saya menangis. Terus ada satu ayat yang benar-benar membuat saya menangis, sangat menangis. Bunyinya, saya lupa ayat berapa, tapi bunyinya seperti ini. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah. Di situ saya sangat menangis, saya kayak menangis banget. Ya, dari situ saya yakin Al-Quran itu bukan karangan. Saya yakin itu agama, itu firman dari Tuhan, bukan karangan Nabi Muhammad. Itu sih saya ingin tahu, menurut Pak Guru, metode berpikir saya dalam mencari Tuhan dan menganggap agama Islam itu adalah agama yang benar. Menurut Pak Guru, metode pikir saya itu salah atau enggak? Itu sih Pak Guru. Ya, terima kasih. Saya tidak akan menjawab pertanyaannya, tapi saya menyetujui klaim Pak Guru yang mengatakan bahwa kita tuh berislam berbeda-beda. Yaitu buktinya bahwa dia menemukan Islam itu dengan cara dia sendiri. Mungkin orang lain juga beda caranya, makanya. Justru saya pusing, Pak. Selama ini saya tidak pernah mempertanyakan Tuhan, Pak. Disibukkan dengan ekonomi, Pak. Absolut. Tapi gitulah, mungkin saya membenarkan pendapat Pak Guru yang mengatakan bahwa Islam kita tuh beda-beda karena pencariannya pun beda-beda. Pendapat si Akang itu dan ini pasti beda kan? Maaf, Islam bukan? Jadi salah kan? Anda bukan Islam, impostor. atau lebih itunya agama lah, pencarian Tuhan itu mungkin caranya beda-beda, makanya kesimpulan yang didapat juga beda-beda. Itu sih mungkin. Kalau pertanyaannya saya sering lupa. Pertanyaannya saya catat aman. Tapi tanggapannya tadi menurut Pak Guru gimana? Silahkan Kang, kalau misalkan Akang mau menjadi seperti itu saya juga nggak menjudge. Cuman kalau misalkan argumentasinya seperti itu adalah salah satu argumentasi yang paling dasar terkait dengan keimanan, dan biasanya para ilmuwan bisa menyanggah pernyataan Akang secara umum gitu ya. Misalkan argumentasi keteraturan gitu ya. Di situ tuh ada jumpling satu, ada anti fakta satu. Anti fakta yang satu adalah sebenarnya kita tuh tidak teratur. Sebenarnya kita tuh sangat acak. Sangat-sangat acak gitu. Jadi
Tidak ada yang teratur di dunia ini tuh. Justru kita tuh hidup dalam keacakan. Aduh Pak, maaf, dia nyari Tuhan lagi dong nanti. Oh iya benar. Susah lagi Pak. Cuman sekali lagi ya, Harus pakai cara apa ini? ketika misalkan Akang mencoba mencari Itu udah capek loh Pak. ya tapi sebenarnya ya sekali lagi ya, mencari Tuhan tuh sebenarnya ya tidak sepenuhnya dengan ini ya, dengan penalaran, dengan apa, tapi membutuhkan lebih banyak lagi pertimbangan gitu ya. Cuman kalau misalkan pertimbangan yang tadi itu sampai sekarang juga masih diperdebatkan, dan diantaranya adalah soal keteraturan gitu ya. Kemudian soal apa lagi ya tadi teh? Ya, tapi sekali lagi gak jadi masalah karena yang tadi argumentasi saya kepada Akang itu, pengalaman Akang secara pribadi itu adalah fakta keras. Dan karena itu tidak bisa disanggah oleh siapapun. Karena Akang yang mengalaminya. Nah, tapi ketika misalkan Akang menyampaikan itu kepada pihak lain, misalkan, nah, maka pihak lain pun sebenarnya punya fakta keras yang bisa membantah. Tapi membantah dalam proklamasi. Ketika Akang mengproklamasikan itu bisa dibantah lagi dengan proklamasi yang lain. Tapi pernyataan Akang yang dari dalam hati, yang itu adalah pengalaman pribadi, itu gak bisa disanggah sama siapapun. Jadi mangga silahkan kita beragama dengan cara kita masing-masing. Insya Allah kita akan menemukan kebenaran setelah kita tidak lagi mungkin bisa membuktikan kebenaran itu. Iya betul. Wes, Santai. Sabar. balik lewat mana sih? Tapi Pak Guru, jika Pak Guru ada di posisi itu ya, misalnya Pak Guru sedang menjelajah, terus Pak Guru menemukan sebuah gua, lalu Pak Guru menemukan sebuah batu yang ukurannya bulat sempurna, ukurannya sama, lalu Pak Guru batu itu dibawa ke ilmuwan, terus ilmuwan itu setelah diteliti, ilmuwan itu menjawab bahwa batu ini tidak diciptakan oleh siapapun, batu ini tercipta lagi. Itu Pak Guru akan percaya pada ilmuwan itu nggak? Bisa aja. Karena gini, Bentar. bisa. Sabar Pak. Bisa aja karena gini. Karena ketika ketika misalkan saya mengatakan bahwa ini tidak mungkin terbukti tidak mungkin terbentuk secara alamiah. Misalkan ya, saya menghasilkan kesimpulan. Jadi ini kita masuk dua argumentasi. Pertama, saya bisa saja mengakui bahwa itu memang terbentuk secara alamiah, yaitu yang pertama. Kedua, kalaupun saya menemukan bukti bahwa ini tidak terbentuk secara alamiah, ini dibuat, saya tidak harus langsung menyebut bahwa yang membuatnya Tuhan. Misalkan gini, ada alam semesta, siapa yang menciptakannya? Kalaupun argumentasi saya, lapis pertama, ya ini terjadi secara kebetulan. Kalaupun pada akhirnya nanti ini terbukti buatan, belum tentu juga saya meyakini bahwa yang membuat alam semesta adalah Tuhan. Bisa aja alien gitu. Misalkan begitu. Misal ya. Nanti alien siapa yang menciptakannya? Ya kebetulan. Nah, kalau kebetulan nanti bisa aja saya juga menciptakan alien diciptakan oleh alien yang lain. Dan lain sebagainya sebenarnya. Jadi maksudnya terlalu jumping, terlalu loncat kalau misalkan kita percaya bahwa ini tuh ada yang membuatnya, tapi yang membuatnya ini langsung kita simpulkan bahwa itu tuh Tuhan gitu. Bisa aja itu yang lain, bisa aja ini yang membuatnya itu adalah ibu yang di belakang sana gitu. Ya kan, bisa aja. Jadi maksudnya sekali lagi ya, saya bertuhan, saya percaya pada Tuhan sepenuhnya. Tetapi argumentasi-argumentasi itu adalah argumentasi yang sudah saya uji jauh-jauh hari sebelumnya gitu. Dan kalau misalkan Akang menggunakan argumentasi itu sah dan sesuai dengan pengalaman Akang gitu. Tapi maksudnya kalau misalkan dia diproklamirkan kemudian disampaikan kepada pihak yang lain, masih mungkin ketika saya ngomong seperti ini, Akang tuh gatel pengen ngomong lagi gitu, pengen ngebantah lagi gitu. Ya nanti saya juga bisa ngebantah lagi dan sebagainya. Begitu aja seterusnya gitu. Gak jadi masalah. Sekali lagi, pengalaman Akang adalah pengalaman yang otentik dan valid untuk diri Akang sendiri. Tapi ketika dia diproklamirkan, dia harus, Akang pengen ngomong. Ya, dikit Pak. Sebenarnya hampir sama sih. Keimanan itu kalau untuk diri sendiri gampang sih. Kita meyakini sesuatu dengan alasan-alasan udah beres. Tapi ketika kita keimanan itu untuk meyakinkan orang lain, disitulah masalahnya. Nah iya itu. Pasti terus berdebat dengan argumen-argumen dan nggak bakal selesai. Karena orang punya pandangan sendiri-sendiri. Jadi menurut saya iman itu ya untuk meyakinkan diri sendiri aja.
Saya teh sering kalah, merasa kalah Kang di sini teh. Saya teh ngomong panjang lebar, intinya mah gitu. Makanya saya sebenarnya bukan saya pinter, saya menyimpulkan omongan. Itu aja. Oh gitu. Ada kan Saya tambahan, harus Bro. belajar ilmu kulit. Itu Pak KDM tadi tuh mau ngebantah, tapi ya udah. Tolong, Pak. 15 detik. Mau pakai mic, Pak? Boleh lah. Biar mantap nih di audionya. Coba. 15 detik sekarang ya. Untuk agama, untuk keyakinan atau iman, saya nggak peduli masalah itu. Yang saya tahu bahwa kalau ada ini contoh, berarti ada yang membuatnya. Udah, itu aja. Mau berkelanjutan itu silahkan, tapi itu ada yang membuatnya. Pencipta. Udah, saya segitu aja secara logika. Oke. Makasih. Tidak perlu ditanggapi dengan perspektif. Pertanyaan lainnya? Sini boleh ya. Sini dulu ya, yang dekat. Soalnya itu masalahnya keimanan. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Andre. Di sini saya habis menyimpulkan dari pertanyaan dari Bapak ini, Teh Suci sama Teteh satu lagi yang tentang argumentasi sama kritis. Kebetulan Kang Didin sama Pak Guru, saya juga kebetulan mantan buruh pabrik juga, pabrik coklat, tapi nggak usah disebut merek perusahaannya, udah tau lah. Ya. Pasti yang di situ ya, yang di Kopo sih. Ya, Di ya. situ ya. Tapi nggak inilah. Inisialnya Seres. Malah disebut. Saya punya sudut pandang dari buruh, dari kalangan kelas menengah ke bawah juga ini untuk Kang Didin. Nah, sama Pak Guru juga. Nah, pakai N. Mengutip dari Tan Malaka, pendidikan harus membebaskan rakyat dari kebodohan, penindasan, dan ketakutan. Bila orang tidak berpikir menurut logika dan berpikir kritis, akan jadi budak, bukan saja budak bangsa lain, tapi budak pikirannya sendiri, dan akan jadi alat penguasa korup dan penjajah. Pertanyaannya saya adalah, untuk di kalangan orang miskin, biasanya berpikirnya selalu untuk survive, bukan untuk berpikir jangka panjang atau berpikir kritis atau berargumentasi. Tapi bagaimana cara untuk bertahan hidup, berpikir untuk bagaimana untuk membayar pinjol atau untuk membayar cicilan segala macam, atau keadaan politik kayak gimana. Kebanyakan buru-buru atau itu seperti alat aja untuk kayak untuk dibayar uang suara dan dijadikan alat aja, biasanya kayak zona nyaman mereka walaupun dieksploitasi atau dizolimi selalu ya sudah persuasif aja, kita dizolimi ya sudah nggak ada, pasrah aja. Pertanyaannya adalah, apakah untuk kalangan miskin itu tidak bisa berpikir kritis atau argumentasinya selalu harus ditutupin atau nggak boleh didengar? Dan juga untuk saya juga selalu membaca literasi, kebetulan saya Gen Z, umur saya Gen Z, jadi mudah untuk mendapatkan akses literasi, selalu untuk mempertanyakan kritis terhadap sesuatu hal atau mempertanyakan untuk jangka panjang, misalnya untuk keuangan atau apa, selalu untuk di kalangan buruh itu jangan berpikir ini, jangan mikirin masa depan, yang penting kita hidup untuk hari esok, nanti kita jangan mikirin skill ke depan atau 2030 atau apa, yang penting kita buat beli beras aja besok, atau bahkan mikirin aja hubungan tetangga atau gimana, kayak gibah lebih penting daripada berpikir jangka panjang. Menurut Kang Diden dan Pak Guru, untuk kalangan kelas menengah ke bawah seperti ini, untuk argumentasi dan berpikir kritis itu seperti apa? Terima kasih. Ini udah pakai perspektif ya, udah jelas. Udah jelas untuk. Tapi kenapa sih pertanyaan itu rumit sekali sih? Coba bisa nggak pertanyaan yang tadi panjang dibikin simpel deh? Gimana pertanyaannya deh? Coba nih Pak dosen nih. Kan sebenarnya bisa pendek ya. Ini menyimpulkan tadi pertanyaan yang lain. Oh. Jadi ini sudut pandang dari kalangan miskin lah. Kalau sudut pandang kalangan miskin, kenapa tidak kritis? Iya, tidak kritis dan tidak boleh kritis gitu setiap atau mau menaikkan levelnya menjadi kelas menengah atau dengan membaca literasi atau melalui pendidikan seperti dihalangi oleh sistem sendiri gitu. Masih bingung Kang Didi? Nah, nanti Kang Didi menyimpulkan Pak Guru. Biasanya jago bis yang pendek-pendek. Saya jawab yang panjang dulu. Jadi gini Kang, ini bahasa sederhananya cara kerja otak, dan ini adalah proses evolusi manusia.
Jadi manusia itu punya 3 lapis otak. Otak yang pertama itu adalah otak reptil yang berhubungan dengan batang otak. Kemudian ada otak yang lebih besar, otak mamalia, dan diselimuti oleh otak yang paling besar, otak manusia. Jadi ada limbik, korteks, neokorteks gitu. Ya seperti itu. Nah yang paling kecil, otak yang bagian paling kecil itu, yang langsung nyambung ke sumsum tulang belakang, itu adalah otak reptil. Otak gimana caranya makan, gimana caranya reproduksi. Kalau dapat serangan, apakah harus lari atau melawan? Ya hal-hal yang simpel yang berhubungan langsung dengan kehidupan. Itu bagian yang paling kecilnya. Bagian yang lebih gedenya, itu berhubungan dengan nalar. Yang lebih gedenya lagi, itu nalar yang lebih canggih termasuk juga masuk di dalamnya adalah rasio-rasio etika. Begitu Kang. Nah, ketika orang ada di level terendah, maka yang dia butuhkan dan yang mendorongnya untuk berpikir, ya ini lah bertahan hidup. Jadi menggunakan otak terkecilnya. Begitu. Nah, miskin itu ada di level ketika dia hidup tuh hanya untuk bertahan hidup gitu kan. Nah, karena itu yang digunakannya adalah yang itu. Dia nggak berpikir kritis karena kritis itu adalah otak level 2 dan level 3. Gitu. Nah, yang miskin karena dia ada di tengah-tengah antara hidup dan mati, maka di situ. Jadi kenapa orang miskin susah berpikir kritis? Jawabannya itu. Tapi ada sebuah catatan barusan. Ketika Akang mendengarkan bahwa ada orang miskin ngomong, yang penting mah besok bisa bertahan hidup, berasnya dari mana dan lain-lain, itu sebenarnya adalah otak pertengahan dan otak atas. Bukan otak reptil. Yang dengan kata-kata itu sebenarnya orang itu tuh mampu mengakses solusi atas masalahnya. Jadi dia tuh nggak bodoh, dia tuh bukan reptil. Dia mampu ngomong kayak gitu tuh sebenarnya sepenuhnya bukan gara-gara dia miskin, tapi karena dia bermental miskin. Jadi dia tahu solusinya. Dia ngomong kayak gitu, dia menyimpulkan, udahlah kalian itu udah miskin, yang penting mah hidup kerja. Pikiran itu kan pikiran dari otak yang lebih canggih. Kebayang nggak? Pikiran otak yang paling dangkal, yang tadi itu, bertahan hidup gimana caranya? Gitu kan? Bertahan hidup gimana caranya? Ketika dipalak preman, melawan atau lari. Ketika disinggung, sakit hati atau menerima dan sebagainya, itu otak terkecil. Tapi ketika dia mampu ngomong, itu berarti apa? Menyimpulkan, mengidentifikasi diri, mendiagnosis diri, memahami diri dan membandingkannya dengan orang lain. Akhirnya muncul sebuah kesimpulan. Udahlah kita mah fakir miskin, gak usah mikir yang kayak gitu. Yang penting besok ke dapur ngebul. Itu kesimpulan dari orang yang sebenarnya cerdas, tapi mentalnya rusak. Jadi dia bukan miskin. Sama sekali bukan miskin, dia bermental miskin. Orang yang bisa berpikir begitu, udahlah gak usah ini, sebenarnya juga dia bisa berpikir untuk memecahkan semua masalahnya. Tapi dia memutuskan untuk tidak seperti itu. Inilah yang sering disinggung sama Timothy Ronald. Jadi setiap orang miskin tuh bisa kaya, tapi dia bodoh. Kenapa? Karena dia memutuskan untuk bodoh. Bukan karena apa, tapi dia sendiri yang memutuskan untuk itu. Orang dia mikirnya udah sampai ke level itu, tapi dia tidak gunakan untuk berpikir, malah gunakan untuk memperdalam masalah. So, Kang. Saya baru ngerti pertanyaan tuh setelah mendapat jawabannya. Oh, berarti pertanyaannya itu ya. Oke. Ini saya menjawab berdasarkan pengalaman ya. Kalau masalah pengetahuan, relatif orang miskin tahu caranya, atau katakanlah cara jadi kaya gimana orang miskin tahu, tapi dari level tahu ke melaksanakan itu ada, saya nggak tahu istilahnya apa, tapi ada hal yang ya kayak berat aja gitu bahasa, gimana ya menjelaskannya ya, tahu jalan-jalannya kemana. Beda dengan misalnya saya tahun 90-an saya punya cita-cita jadi dokter, tapi saya tuh sama sekali tidak tahu gimana caranya jadi dokter. Karena nggak ada akses informasi. Nah sekarang itu, apapun cita-citanya, ada informasinya. Tapi nggak tahu kenapa orang miskin tidak mau melaksanakannya. Itu sih mungkin.
jawaban saya berdasarkan pengalaman. Ya, betul, makanya yang tadi saya bilang, kemiskinan itu bukan urusan otak, tapi urusan mental, keputusan. Kita memutuskan untuk kaya atau miskin, semua orang tuh di sini tahu. Bahkan gini, saya tuh gendut kan. Misal ya. Tahu ya semuanya ya. Saya tahu 100% cara kurus. Demi Allah saya tahu. Nah, gitu kan? Ya, betul. Tapi mau nggak saya mengambil keputusan itu? Enggak. Nah, termasuk juga saya tuh miskin. Gimana caranya untuk kaya? Tahu. Cara memperoleh uang saya tahu, cara mengelola uang saya tahu. Cuman saya tidak mengambil itu gara-gara mental. Makanya belajarlah hedonisme. Hedonisme itu adalah ilmu atau paham filsafat untuk menunda kesenangan. Sekarang hedonisme jadi jelek kan sebenarnya. Iya, maknanya jadi jelek ya? Iya, jadi paham-paham filsafat ya kan Aralus, tapi maknanya jadi jelek. Anarki itu paham filsafat yang bagus. Hedonisme, komunisme itu teh bararagus, tapi sekarang jadi jelek gara-gara eta dogma dan Framing-nya, propaganda Pak. gitu kan. Ya sudahlah. Ya gitu kan. Ya gitu. Boleh tambahan lagi yang tentang mental miskin Pak Guru sama Kang Didi. Untuk pengalaman saya sendiri yang waktu dulu jadi buruh pabrik, yang tadi Pak Guru, kita bisa memilih untuk tidak miskin lagi, tapi kebanyakan untuk memilih jalan tidak miskin itu dari sekeliling saya gitu lebih memilih untuk jalan kayak persugihan atau jalan-jalan Pesugihan. atau Kang Didi. Ada kenalan saya Zeus, judol gitu, memilih judol. Ada petirnya ya. Saya juga ada kenalan lah teman yang satu judol habis berapa juta itu sampai 300 juta buat judol, sama kenalan ibu-ibu dari pabrik juga sering ke Ciwidey atau ke Gunung Taung, Tapa atau gitu bawa saja untuk katanya memperlancar rezeki biar bisa naik jabatan sama biar berperkaya diri. Itu gimana Pak Guru? Dia lebih memilih jalan gelap atau jalan pintas gitu untuk menaikkan memilih untuk kekayaan itu sendiri untuk di kalangan ya bermental miskin gitu. Saya dulu ya Pak, mempengerti lah. Mumpung pengalaman pesugihan. Udah banyak pesugihannya. Inti itu proyek. Tapi intinya mah mencari uang cepat gitu ya. Saya nggak tahu ini teori atau apa ya, karena kelamaan miskin, kelamaan tidak punya uang gitu tuh cenderung mencari jalan yang cepat. Karena ketika dikasih proses yang lambat, kayak kita tuh udah sekian lama loh berproses, disuruh berproses lagi, jadi males. Makanya banyak orang miskin yang ketipu kayak apa sih Pak, penipuan uang gitu, investasi. Banyak banget orang miskin karena ingin uang cepet, karena udah lelah miskin, kayaknya gitu sih. Mungkin itu secara psikologisnya, silakan jelaskan. Saya teh lagi nambul ini berharap jawabannya lama. Iya, jadi tadi teh yang mana lupa lagi. Apa sih tadi teh? Pesugihan Ya kenapa kayak jalan pintas deh kayaknya. Ya. Intinya. Oh, kenapa milih jalan pintas gitu? Kenapa fakir miskin tuh milih jalan pintas begitu? Ya, sebagian udah dijelaskan sama Pak Kuli, pakarnya, sebagai pakar fakir miskin ya. Pakar kemiskinan. Tapi ada hal yang lebih sederhana, ada hal yang lebih rumit lagi, Kang. Jadi sebenarnya gini nih. Kalau kita hanyut di sungai deras, kemudian di sisi kemudian di sisi itu ada rumput liar gitu. Kita tuh bakal menggenggam itu, bahkan ketika kita tahu rumput itu nggak bisa nahan arus. Begitu. Ketika ada cewek, dia nggak punya pacar, atau dia punya pacar tapi merasa insecure dan lain-lain, maka walaupun dia tahu bahwa zodiak itu palsu, dia tetap akan baca zodiak. Jadi karakteristik dari orang lemah itu adalah ya dia merasa dirinya gak punya pilihan. Jadi apapun yang ada di depan matanya, ya kayak yang tadi itu. Kan kalau misalkan dia mikir panjang gitu ya, mana mungkin rumput bisa nahan kita gitu. Tapi apapun langsung dia pegang gitu.
Karena apa? Dia memposisikan dirinya sebagai orang yang terjepit. Dan semua yang terjepit akhirnya menghasilkan jawaban-jawaban yang instan. Gitu, Kang. Jadi Tuh, kata Pak Guru, orang miskin teh siga orang yang ke bawah banjir bandang. ya dia merasanya begitu. Dia merasanya kejepit gitu. Dramatis sekali ya. Ya itu makanya orang miskin tuh suka ngaku kayak tadi kan. Ya besok mau makan apa? Padahal dia tuh lagi ngerokok gitu. Saya tuh harus ngapain atau ya miskin terus. Nah, itu kan dia gitu. Dia tuh merasanya hidup di situ. Lagi teman-teman tambahan. Banyak. Nah jadi makin banyak. Santai. Ini kita 30 menit lagi. Jadi 1 2 3 4 5 masing-masing 5 menit ya, teman-teman. Set tanding 1 2 3 4 5 6. Pak KDM kesini dulu ya. Oh. Coba langsung. Bapak nanti bagian nggak bagi ke duit, Pak. Coba ini dulu ya, teman-teman ya. Boleh sok. Halo, rada grogi memang tadinya saya tentang tadi ngerokok, tadinya emang saya mau gitu, tapi nggak jadi, dilarang merokok. Mungkin lebih dari 500 video YouTube Guru Gembul dari mungkin nggak nyampe 100.000 subscribe saya udah, kalau nggak salah ya. Gitu. Saya untuk channel Guru Gembulnya, pembicara sekarang ini, saya cukup merasa bosan dengan kata maaf di hampir mungkin 500 itu mungkin 300 maaf lagi, bahasanya maaf lagi. Saya tuh ini tuh obrolan maafnya tuh ini tuh untuk pribadi ke contoh saya langsung ke pribadi gitu, atau secara umum kata maaf itu. Soalnya saya sedikit bingung, yang biasanya yang mungkin saya nggak peduli masalah suudon atau jelek, saya nggak peduli masalah itu. Cuman yang terbersit di benak saya tuh gini, kenapa ada kata maaf terus gitu? Yang saya tahu kalau ada percontohan atau apa mau mengkritik apa sedikit-sedikit maaf. Atau hal-hal yang kayak pertanyaan ini, silahkan yang mau bertanya, orang angkat tangan langsung ngomong, maaf izin saya mau bertanya. Ya kan udah di silahkan bertanya kan, ngapain juga minta izin gitu. Contoh itu kata maaf ini mungkin setahun yang lalu saya bosan maaf lagi gitu kan. Gitu. Nah maksud saya tuh itu tuh untuk ke seseorang pribadi atau umum atau publik gitu. Saya masih bingung di situ karena kata maaf yang saya sering dengar takut tersinggung. Atau bahasa kayak dulu pernah membahasakan tentang masalah Islam, hati-hati. Itu takut gitu. Nah, yang saya tuh maaf lagi ngapain juga maaf, ya udah ngomong aja gitu. Ya udah, terima kasih. Nuhun. Saya menggunakan kata maaf itu terencana dan teratur dan hanya ditempatkan pada kosakata yang menyinggung secara empatik. Jadi saya nggak akan minta maaf kalau isinya adalah kritik. Jadi punten Pak, nanti bisa dicek lagi. Ketika saya misalkan mengkritik pemerintah, saya nggak minta maaf dalam hal itu. Saya minta maaf itu karena penggunaan diksi. Misalkan begini. Sehingga pada waktu itu, mohon maaf ya, ada pemerkosaan yang dilakukan oleh. Nah, sebelum saya menggunakan kata pemerkosaan, saya menggunakan maaf ya. Karena itu adalah kata yang untuk beberapa orang menjadi sangat sensitif. Coba bayangkan akang-akang, teteh-teteh di sini mengalami diperkosa, kemudian trauma. Kemudian ada orang yang mengungkit kata itu menyakitkan. Jadi saya menggunakan kata maaf itu secara spesifik itu terencana. Jadi bukan refleks, tapi memang terhadap kata-kata yang memang memiliki riwayat menyakitkan. Jadi saya sebutkan misalkan, sehingga pada waktu itu, maaf ya, mayat-mayatnya sampai tidak terurus. Nah, saya menggunakan mayat-mayat yang tidak terurus sebelumnya disebutkan dengan kata maaf.
Jadi silahkan dicek lagi video-video saya. Kata maaf itu sebenarnya bukan untuk saya mengkritik, maaf ya, maksudnya bukan, tapi menggunakan istilah-istilah itu gitu. Nah, atau saya menggunakan kata maaf itu pada kalimat-kalimat yang hanya sebagian orang mengalami itu. Jadi saya harus minta maaf ke situ. Jadi misalkan ya, ini maaf ya kepada orang-orang Muslim, jangan sampai ini maaf ya kepada orang-orang Islam, saya ingin menekankan bahwa. Nah, jadi kata maaf itu kalau misalkan ada sebagian yang sebagian lainnya tidak paham dengan pengalaman itu, tapi sebagian yang lain paham dengan itu. Gitu. Jadi kata maaf sering kali saya katakan dalam video-video saya, tapi itu pada kalimat-kalimat atau kata-kata yang secara spesifik terhadap pihak tertentu memang punya histori yang kurang baik. Begitu, Kang. Cukup menjawab Kang ya, Pak. Pak KDM. Oke. Saya lempar ke sini ya. Oh gitu. Enggak. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan saya Matahari Dia Alwafi. Matahari. Nama saya. Namanya Matahari. Betul. Izin bertanya tentang dua hal. Yang pertama, mungkin ini kembali ke topik yang sebelumnya yang awal-awal. Bagaimana cara menanggulangi ego yang tinggi manakala dikritik gitu. Baik itu ya kena kritik lah gitu. Yang kedua, bagaimana cara agar kita mengkritik atau kita mengkritik lah atau berbicara agar bacot kita itu berpower. Kita kembali ke tema gitu dari Bacot berpower. Oh iya, itu judul kita itu. yang saya cari. Apa emang biasanya sinarium gitu sih kemana-mana. So, Kang. Apa bacot berpower? Tentu saja kuli butuh power. Tadi yang pertama bagaimana menanggapi kritik supaya ego kita ya. Menurut saya jangan ditanggulangi, biarin aja ego mah. Tapi lebih ke terima bahwa itu benar atau salah, diuji aja kritiknya. Kalau misalnya orang mengatakan kamu tuh jarang mandi, bener nggak jarang mandi? Gitu kan, dipertanyakan aja logikanya. Masalah ego kita memang tidak bisa menghilangkan itu, tapi jangan sampai keluar sebagai tindakan. Itu mungkin jawabannya. Yang kedua pertanyaannya apa? Power of bacot. Power, bagaimana supaya bacot kita berpower, berpengetahuan pasti. Powernya dari situ kan, pengetahuan. Saya nggak tahu ya, mungkin mengasah logika kita juga. Karena salah satu kekaguman saya kepada guru Gembul itu dia mampu santai dulu. Saya bilang mampu menganalisa sebuah informasi yang misalnya saya mendapatkan informasi yang sama, ternyata kesimpulannya itu jauh dari pikiran saya. Itu mungkin salah satu, saya nggak ngerti istilahnya apa, saya suka pusing dengan istilah-istilah Pak. Jadi intinya gitulah. Mungkin mengasah logika kita, belajar menganalisa informasi dari satu informasi ke informasi sehingga mendapatkan kesimpulan. Titik. Begitu, Pak. Bisa dicerna, Pak? Sekarang dirimu, Barusan iya. Oh ya. Sekarang dirimu menyimpulkan. Ayo, bisa nggak? Saya mau konsen ke sini tadi. Ya sudah, itu pertanyaannya. Bagaimana cara agar bacot kita berpengaruh? Tapi puas gak dengan jawabannya? Nyambung. Ada ungkapan bahwa yang bacotan yang efektif itu yang singkat. Tuh. Nah, itu seperti apa? Tidak. Tuh kan, disalah lagi. Ya, pertanyaan selanjutnya. Iya, pertanyaan. Kita ke belakang dulu ya, teman-teman. Ke Kang. Masih ada 15. Oh, ini corona mikirnya mah simpel. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris. Faris. Ya, saya lagi proses meneliti juga Pak Guru. Saya sebulan yang lalu menginterview Pak Guru lewat Zoom. Saya kesini. Ya, saya lagi proses meneliti Pak Guru ini sekarang. Jadi mungkin pertanyaannya ke judul kali ya Pak Guru ya. Judulnya kan The Power of Bacot. Kalau kita mengartikan bacot ini sebagai audio ya, ngomong kayak gini gitu kan. Nah, ini kan menjadi topik utama di channel Pak Guru. Channel Pak Guru tuh intinya
ngomong gitu kan. Ngomong begini-begini begitu. Itu inti dari channel. Tapi di zaman sekarang itu otoritas bukan cuma ngomong, ada visual, ada tulisan. Gitu kan. Mungkin Karl Marx itu dia bukan jago ngomong, tapi tulisannya yang sangat pengaruh. Visual mungkin contohnya Islam Nusantara, ingin menunjukkan bahwasanya Islam tuh begini, gitu kan. Nah, jadi mungkin pertanyaan saya yang ada di kepala saya itu 3 macam itu aja, audio, visual, sama teks, gitu kan. Jadi apa keunggulan audio ya, bacot itu dibandingkan yang lainnya? Terus satu lagi ini, mohon maaf pertanyaan untuk penelitian ya, untuk masa gender Pak Guru. Ini kalau kita lihat sekarang ini 40, kalau saya lihat 5 sekitar perempuannya. Apakah bacot itu atau audio itu condong ke gender atau ada faktor yang lainnya? Mungkin seperti itu pertanyaan saya Pak Guru. Nanti simpulkannya dengan gaya bahasa yang pendek. Saya tuh tidak tahan kalau ada pertanyaan tuh pengennya panjang wae. Yang pertama, Kang, apa keunggulan audio di atas teks dan visual? Audio adalah yang paling alamiah, bukan ini alamiah. Jadi maksudnya video yang Akang maksud tadi itu adalah hasil teknologi, teks juga sebenarnya adalah hasil teknologi. Jadi tapi intinya sebenarnya bukan pada bacotnya. Konteksnya itu adalah bacot itu adalah penyampai pesan otak kita disampaikan kepada pihak lain sebagai pesan yang kemudian diterima dan akhirnya menghasilkan transaksi ide, transaksi pengetahuan dan kesadaran. Dari ngomong kayak gini itu kan kita bertransaksi pengetahuan, Kang. Jadi ada insight saya masuk ke Akang masuk ke saya dan sebagainya. Nah, ini omongan. Tapi bukan berarti saya mengabaikan teks. Cuman maksud saya, baik teks maupun video, visual dan lain sebagainya, itu sebenarnya adalah bagian yang sama dari aktivitas menyampaikan pesan. Jadi begitu, bukan berarti menafikan yang lain, cuman yang ngomong itu adalah bagian yang paling alamiah. Tetapi sekarang variannya ada dan mungkin nanti akan lebih banyak varian lagi untuk menyampaikan pesan. Tapi yang paling kita kenal dalam komunikasi itu adalah komunikasi yang verbal. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, apakah bacot-bacot itu berhubungan juga dengan gender? Ini agak ada pertentangan antara ideologi dengan sains dalam hal ini gitu ya. Tapi memang harus kita akui bahwa laki-laki dan perempuan itu ngomongnya sebenarnya sama banyaknya, tapi ada dalam konteks yang berbeda. Perempuan biasanya berbicara lebih panjang dan lebih lama, 3 kali lipat daripada laki-laki. Itu kalau konteksnya adalah urusan-urusan pribadi, detail, dan urusan-urusan yang berhubungan dengan dalam tanda kutip perasaan gitu. Jadi mereka bisa ngomong panjang lebar pada hal-hal yang seperti itu. Sedangkan bapak-bapak, laki-laki itu bisa ngobrol panjang nggak bisa. Di pos ronda itu bisa ngomong panjang. Tapi jarang bahas pribadi. Bahasnya itu adalah konspirasi, politik, ya sesuatu yang bukan terkait dengan masalah pribadi, tapi masalah yang lebih umum. Jadi kemampuan ngomongnya itu sebenarnya panjang, sama-sama panjang. Cuman kalau misalkan temanya adalah urusan pribadi, biasanya cewek tuh ngomong panjang, si laki-laki aja iya, gitu kan ya. Tapi kalau misalkan ngomongin masalah politik, nah si ceweknya yang diem biasanya. Laki-lakinya yang panjang lebar. Prabowo itu, misalkan gitu ya. Biasanya lebih seperti itu gitu ya. Ya walaupun itu tidak secara keseluruhan, tetapi begitu karena apa? Karena hormon kita. Jadi hormon estrogen perempuan itu memaksa mereka untuk berbicara pada hal-hal yang privat. Karena apa? Ya karena masalah kasih sayang misalkan, itu kan masalah privat. Misalkan saya mencintaimu kan privat, saya mencintai kalian semua itu kan masalah yang berbeda gitu. Nah jadi terkait dengan gender, ya tapi bukan pada jumlah kata-kata yang dikeluarkan, tapi pada tema pada umumnya. Makanya sekarang saya mohon maaf pisan, saya mohon maaf pisan, khususnya kepada para perempuan. Walaupun sekarang teknologinya sudah maju, perkembangan apa dan sebagainya sudah maju, tapi faktanya adalah mayoritas penonton Ferry Irwandi adalah laki-laki dan mayoritas penonton dari Nadia Omara adalah perempuan. Semuanya diberikan kebebasan untuk nonton kan? Semuanya gak ada jeda, gak ada dorongan, gak ada apa. Tapi hasilnya itu, penonton konten saya
6% perempuan. Jadi di sini tuh cuma 6%, 6%, ini 6%. Sisanya itu laki-laki. Nah begitu, karena apa? Karena saya, Ferry Irwandi dan sebagainya itu ngebahas hal-hal yang luas. Sedangkan yang membahas masalah-masalah detail itu biasanya adalah bagian perempuan. Dan akhirnya jumlah kata-kata yang dikeluarkan itu juga tergantung tema pada akhirnya. Begitu itu menurut pendapat saya, Kang. Ayo simpulkan. Kesimpulan kedua. Enggak, saya mau menanggapi tadi pertanyaannya keunggulan bacot dari media lain seperti buku gitu ya. Dibanding teks. Mungkin ini cuman keresahan saya aja. Saya tuh ngerasa bahwa buku itu bahasanya terlalu berbelit-belit. Ketika saya membaca satu buku, apa yang saya dapat tuh kalau ditulis lagi paling 2 halaman. Apa yang saya terima. Jadi saya mungkin menyimpulkan bahwa ini ada bahasa yang berbelit-belit. Nah, ketika bacot itu sudah sudah disaring, sudah tidak ada lagi belokan ke sana ke sini. Jadi menurut saya keunggulannya yaitu sudah pada intinya. Terus apalagi gender saya tidak ngerti sebenarnya. Jawabannya idem aja deh. Ari Akang gendernya apa? Enggak, maksudnya pertanyaannya itu apa tadi terkait gender bacotan tuh saya nggak paham. Iya, bacotan itu lebih banyak di cewek atau cowok gitu, atau tergantung pada kenapa gender. Pertanyaannya kalimatnya tidak seperti itu? Coba tadi kalimatnya diulang deh. Apa kaitannya bacotan? Tuh kan? Oh, iya ya. Kebutuhan penelitian. Iya begitulah. Teman-teman ini teh kafenya mau tutup ya? Sudah mau tutup, tapi saya akan tutup dengan satu pertanyaan lagi. Tapi kalau misalkan kalian masih mau pesan, bisa pesan sekarang ke ibu yang di belakang. Pesan apa? Pesan makanan. Oh, makanan. Terakhir. Ini satu pertanyaan lagi teman-teman karena udah setengah 10. Coba, yang masih mau bertanya angkat tangan. Tapi kalau misalkan tidak terjawab langsung oleh Pak Guru. Oh ini satu deh. Satu deh ya. Biasanya direkam terakhir. Pertanyaan terakhir ya. Perkenalkan, nama saya Alim Pratama. Dipanggil Prata. Santai. Tiga tentaranya. Angkatan nih. Pelajar kelas 12. Pelajar. Oh, pelajar. Siap. Pasti mau masuk Pantohir. Ya, gimana? Jika bertindak membela kebenaran, tanggapan Pak Guru, dan secara agama, jika ada ancaman ke keluarga bukan ke diri kita sendiri, ke keluarga baik anak atau istri atau ke keluarga yang tersayang, itu gimana tanggapannya? Segitu aja sih. Mungkin. Apakah tetap membela kebenarannya atau ada cara lain? Terima kasih. Jika kita terancam, tapi terancam. Membela kebenaran tapi terancam. Jadi apakah kita memilih keluarga? Memilih keluarga atau kebenaran gitu kan ya. So Kang, Akang sudah berkeluarga? Saya sudah, Ada yang alhamdulillah. Ganteng saya Pak. Karena ini menurut saya dibatasi oleh keberanian juga sih untuk memperjuangkan kebenaran itu. Nah, kalau perspektif atau kalau pendapat saya membatasi diri di keberanian saya. Kalau memang kebenaran itu tidak cukup keberanian saya untuk diperjuangkan, saya memilih keluarga saya, mungkin gitu sih. Tapi kalau memang masih di batas saya berani melakukannya, saya tetap akan melakukannya. Dalam konteks membela kebenaran itu ya. Tapi kalau ternyata keberanian saya tidak cukup di situ, saya mungkin lebih memilih keluarga. Oh gitu. Oke, nah saya bisa lebih singkat Kang. Coba. Membela keluarga sendiri adalah sebuah kebenaran. Iya. Singkat ya. tapi pengen menjelaskan dan saya tidak cukup. Ya, belum selesai. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan ke saya ya, Kang, kalau misalkan Akang harus membela kebenaran, tetapi kemudian diancam keluarga saya harus memilih yang mana? Kurang lebih begitu pertanyaannya tuh. Nah, iya, yang pertama saya katakan adalah, ya tentu saja membela keluarga saya juga adalah bagian dari kebenaran. Dan kita bisa berkompromi terhadap kebenaran karena tidak ada kebenaran yang tanpa kompromi. Kebenaran itu hasil kompromi. Jadi maksud saya begini nih, ini saya makan dimsum. Kalau terlalu banyak garam, nggak enak. Tanpa garam sama sekali juga tidak enak. Jadi bagaimana menghasilkan dimsum yang enak? Dimsum yang enak itu kita ilustrasikan sebagai sebuah kebenaran. Bagaimana caranya membuat ini yang enak?
proporsional. Artinya ada kompromi antara garam dan non garam, yaitu jumlah garamnya harus sekian. Itulah yang disebut dengan benar. Jadi yang disebut dengan benar itu adalah hasil kompromi. Jadi misal gini, contoh yang kebenaran yang lainnya tuh misalkan gini, ada Pak Haji melihat tukang maksiat. Kalau misalkan dia tentang sama sekali, itu jelek. Tukang maksiat itu alih-alih menghilangkan kemaksiatannya, malah jadi memusuhi orang yang benar. Tetapi ketika Pak Haji membiarkan itu juga tetap akhirnya dia maksiat dan bisa saja mencelakai pihak yang lain. Jadi yang dimaksud dengan tindakan yang benar dari Pak Ustadz adalah kompromi antara pembiaran dengan keinginan dia untuk berdakwah menyelamatkan dia dari kemaksiatan. Jadi ada kompromi di situ. Nah, jadi kebenaran itu dalam hal itu begitu. Jadi saya misalkan tidak boleh mengkritik lagi judul. Kalau misalkan mengkritik lagi, maka saya akan keluarga saya akan dihabisi. Saya mundur sambil memikirkan cara untuk membunuh dari belakang si pengancam saya. Misalkan begitu ya, misalkan begitu. Intinya adalah saya masih punya harapan ketika saya mundur. Jadi kebenaran itu terletak pada semua sistem, bukan hanya pada hasil akhirnya, tapi prosesnya juga, pertimbangannya juga, dan hal yang lainnya. Begitu Kang, kurang lebihnya. Hatur nuhun. Jawaban yang sangat simpel. Balas dendam. Teman-teman, mungkin untuk hari ini seperti itu saja, tapi saya mau ini tuh berkelanjutan. Oke, Pak Guru Gembul, Kang Didi, terima kasih, dan teman-teman, terima kasih sudah hadir di malam ini. Boleh tepuk tangan buat kalian semua, terima kasih. Jadi sampai jumpa di Sirarium bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.